berjibaku lebih sungguh-sungguh untuk menjadikan anak-anak kita sholat lebih awal, maksudnya lebih di usia dini. Kenapa kita perlu membawa anak-anak pada tema itu? Karena kita menghadapi beberapa ujian yang banyak sekali kita temui di hari-hari ini tentang anak-anak. Masya Allah, saya seringkali dapat jabrian dari anggota grup atau yang lain tentang anak-anak yang kesulitan untuk diajari salat, atau ketika salat lalu kemudian ketika SMP menjadi mudah meninggalkan salat. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Untuk teman-teman di TikTok, ini agenda kita live Zoom juga. Jadi ini saya fokus ke kamera yang satu karena live di Zoom. Bagi yang di TikTok, ahlan wa sahlan. Insya Allah sebentar lagi akan kita mulai kajiannya. Baik. Sudah berapa orang yang Banyak di yang Zoom? gimana, Sat? Bisa diingatkan lagi di grup. Yang di grup bisa diingatkan lagi. Di grup ya, coba. 34 orang. Teman diingatkan yang di grup 1, 2, 3. Banyak Ustaz yang dari TikTok yang nonton? Alhamdulillah baru 3 orang yang hadir. Ahlan wa sahlan. Insya Allah. Alhamdulillah. Siapkan mushaf dibuka surah Al-Ankabut ayat ke-45 dan surah Ibrahim ayat ke-40. Nanti kita akan renungkan dua hal itu. Semoga Allah berikan taufik. Apa yang saya ceritakan nanti, insya Allah itu adalah bagian dari perjalanan yang pernah saya temui secara pribadi atau sebagian orang yang pernah konseling. Semoga Allah mudahkan. Mana yang lainnya? Bisa dikabari dulu. Lagi diingatkan Ustaz. Insya Allah. Oke. Teman-teman kalau ada buku ini, apa namanya, judulnya Prophetic Parenting, itu karya Syekh Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid. Buku itu bagus sekali, nanti silahkan cari di Google atau yang lainnya. Itu recommended untuk dibaca tentang tumbuh kembang anak-anak menurut Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di masing-masing fase itu bagus sekali penjelasan beliau. Bukunya Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, Prophetic Parenting. Ini baru 30-an serta Ustaz. Ya, boleh. Saya Oh, gimana? saya tak ngobrol dulu dengan yang di TikTok ya, biar mereka tidak menunggu. Untuk yang di Zoom kan tidak apa-apa sambil nunggu sebentar yang lainnya. Silakan Gitu ya. Ustaz. Teman-teman yang di Zoom atau barangkali yang di grup-grup WhatsApp yang masih atau yang satu grup, silahkan diingatkan boleh. Kita insya Allah.
Baru 60 orang. Baik, enggak apa-apa. Jadi dimulai. Dimulai saja. Ya, satu. Kan nanti ada rekamannya bisa di-share, insya Allah. Baik. Kita mulai saja Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil kiram wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang tergabung di majelis Zoom malam hari ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang memudahkan diri kita bermajelis di malam hari ini dalam rangka kajian membahas tema agar anak mandiri sholatnya sebelum balik. Alhamdulillah Allah mudahkan diri kita, diberi kesempatan sehingga kita bisa bermajelis di malam Ahad ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabiin, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pada diri kita. Kelak di yaumil hisab kita berharap syafaat dari beliau. Baik, kenapa tema kali ini kita mengangkat tentang kemandirian sholat kepada anak-anak kita? Karena kasus-kasus di lapangan banyak sekali nanti yang mengeluhkan, khususnya para orang tua, yang mengeluhkan anak-anaknya sudah usia balik, khususnya SMP, SMA, ternyata ketika waktu sholat, ketika kewajiban sholat itu tiba, orang tua ini harus mengeluarkan urat-urat yang besar. Atau bahkan harus dibarengi dengan kemarahan-kemarahan, karena anaknya memang belum ada dorongan untuk melakukan sendiri. Nah, kali ini nanti Ustadz akan menyampaikan, akan menjelaskan tentang apa saja yang harus diperhatikan ketika anak kita memang supaya nanti ketika masuk usia balik tidak mengeluarkan urat-urat bagi orang tuanya ketika menyuruh sholatnya. Dan hal ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak-anak usia remaja atau sudah balik biasanya sudah mulai mengalami penenggangan urat. Meskipun nanti ada yang urat sedang, ada yang urat besar. Baik, untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu malam, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau Ustadz Nadib Muhammad Yaleni. Ustadz Muhammad Nadib Halien. Silakan Ustadz. Baik, mohon maaf untuk teman-teman di TikTok, saya akan mengulangi penjelasan di awal tadi, karena yang di Zoom baru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna al-hikmah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur, alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita semua nikmat yang begitu luar biasa. Hari ini Allah mudahkan kita hadir di majelis ini. Walaupun majelis ini majelis online, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyukan kita, tidak mengurangi kesungguhan kita untuk berdiskusi bersama memecahkan salah satu problem yang kita hadapi, yaitu tentang anak-anak, yaitu tentang salat mereka. Salah satu fenomena atau kejadian yang kita alami selama ini, baik yang konseling ke saya via Jabri ataupun pengalaman dalam kehidupan kita masing-masing ini, beberapa yang sering kali menyampaikan itu adalah fakta di mana anak-anak mereka ketika di usia sebelum balik, terutama di fase-fase awal ketika TK, playgroup, itu menjadi anak yang manis sekali. Mereka ketika salat, kita gendong, kita ajak ke masjid, itu mudah sekali. Lalu kemudian usia 7 tahun, mulai belajar salat bersama kita ke masjid. Tapi di usia setelahnya, di usia 9 tahun, 10 tahun, ada yang mulai berantem dengan anak ketika mengajak anak itu salat. Lalu kemudian ketika usia peralihan atau usia transisi, yaitu di usia kelas 5, kelas 6, hingga memasuki usia kelas SMP,
itu mulai semakin nampak dan semakin keras perselisihan antara anak dan orang tua. Di antaranya karena orang tua semakin sulit untuk mengendalikan anak dalam tema ini. Banyak orang tua itu yang sedih tentang masa depan anak, tetapi tidak ada yang lebih membuat orang tua sedih kecuali karena salatnya. Kalau anak itu kesulitan matematika, kesulitan bahasa Inggris, itu mungkin orang tua juga sedih ya, prestasinya mungkin drop, tidak seperti anak-anak yang lain. Ya orang tua semua akan berpikir dan resah batinnya. Tetapi tidak ada yang paling menyedihkan dan meresahkan orang tua selain ketika anak itu sulit untuk diajak salat. Nah, mungkin yang perlu kita renungkan bersama dalam tema ini, bagaimana cara mengajak anak salat. Terlebih dahulu yang perlu kita renungkan bersama adalah surah Al-Ankabut ayat ke-45. Teman-teman yang membawa mushaf silahkan dibuka surah Al-Ankabut ayat ke-45. Baik, kenapa ayat ini kita angkat terlebih dahulu? Supaya kita punya visi yang sama, kita punya tujuan. Kenapa kita perlu mengajari anak sholat sejak dini? Karena tadi di antara problem yang akan kita hadapi adalah anak itu mungkin akan berselisih dengan orang tua setelah akalnya sempurna. Garis bawahi poin ini ya. Jadi setelah akal sempurna, setelah anak itu memiliki akal sempurna yaitu di usia balik, artinya dia mulai punya referensi selain orang tuanya. Dia mulai kenal dengan kebaikan dan keburukan. Dia mulai kenal kesenangan, dia mulai kenal dengan lawan jenis, dia mulai kenal dengan referensi atau tokoh-tokoh selain orang tua. Artinya dia mulai bisa menjiplak baik dan buruk pasca usia balik itu. Dan dia mulai punya akal untuk menolak keinginan orang tua. Ini yang menjadi renungan kita bersama. Karena akhirnya anak-anak di usia ini, mereka mulai seperti ingin menentukan kehidupannya sendiri. Nah, kalau yang sedemikian ini yang terjadi faktanya di lapangan, maka akan sangat menyedihkan jika orang tua mendapati anaknya bermasalah di usia itu. Nah, motivasi yang kedua terkait dengan surah Al-Ankabut ayat ke-45 ini, ada gambaran dari Al-Quran tentang salah satu rahasia bagaimana agar seseorang itu bisa berhenti dari keburukan. Nah, poin ini kita catat dulu ya. Di surah Al-Ankabut ayat 45 ini ada salah satu rahasia, tips dari Al-Quran, dari Allah SWT, agar seseorang itu bisa berhenti dari keburukan. Kenapa ini perlu dibahas terlebih dahulu? Supaya kita punya motivasi, ini salah satu tujuan terpenting. Ibrah, pelajaran berharga. Kenapa sholat itu perlu kita ajarkan dari sejak dini? Karena faktanya nanti setiap orang itu akan bertemu dengan keburukan. Garis bawahi poin ini. Setiap orang itu akan ketemu dengan dua hal. Satu kebaikan dan dua keburukan. Sampai kapan itu? Sampai kita mati. Jadi anak-anak itu, ya anak-anak kita nanti akan ketemu dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Kebaikan mungkin dia akan ketemu dengan guru, ketemu dengan teman yang baik. Ya kalau dia ketemu dengan takdir atau teman yang baik misalnya, kita bersyukur karena akan ada yang mengajak dia pada kebaikan. Tetapi akan ada pula salah satu kenyataan bahwa anak-anak itu akan bertemu dengan keburukan, termasuk kita sendiri. Dari sejak kita kecil sampai kita menjelang kematian akan ketemu dengan keburukan. Keburukan waktu kecil misalnya kita ketemu dengan ilmu yang buruk. Akhirnya kita mencontoh yang buruk itu. Waktu kecil kita ketemu dengan yang buruk, lalu kita mencontoh hal yang buruk itu. Waktu kecil kita ketemu dengan maksiat, lalu kita belajar maksiat, akhirnya jatuh menjadi kebiasaan. Apakah setelah itu selesai? Enggak. Ketika dewasa, justru semakin berlipat ganda yang namanya keburukan-keburukan itu. Bahkan ketika orang sudah dewasa, sudah kuat, sudah punya akal, sudah punya keinginan, dia bisa memilih keburukan apa yang dia inginkan. Makanya ketika dia memasuki usia dewasa dan keburukan itu belum berhenti, akan menjadi lebih sulit untuk berhenti. Apakah berhenti waktu usia ini saja? Tidak. Setelah itu keburukan pun bisa datang lagi. Sampai kapan? Sampai menjelang kematian. Apa maknanya keburukan itu datang menjelang kematian? Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di buku beliau Minhajul Qasidin. Beliau menceritakan tentang orang-orang yang menuju sakaratul mautnya. Di sana, orang-orang menuju sakaratul maut itu akan bertemu dengan syaitan. Syaitan itu datang hendak menjerumuskan siapapun, termasuk orang-orang yang beriman. Kalau mereka tidak mendapatkan taufik Allah, nauzubillah, akan sangat sulit sekali melepaskan diri dari tipu daya syaitan. Sampai kapan sekali lagi tipu daya atau keburukan itu akan muncul?
sejak anak-anak ya, sejak kita sebelum balik sampai kita dewasa akan ketemu dengan keburukan. Nah, salah satu kabar gembira yang Allah berikan kepada kita semua adalah surah Al-Ankabut ini, ayat ke-45. Di ayat ini Allah mengabarkan kepada kita, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu ibrah penting, salah satu pelajaran penting. Hari ini orang tua kesulitan untuk mencegah anaknya main game, mencegah anaknya pulang telat, bingung bagaimana mengendalikan anak pacaran dengan cara yang salah. Tidak ada pacaran yang benar juga. Anak pacaran, orang tua sangat kesulitan untuk mencegahnya. Bagaimana mencegah keburukan-keburukan itu? Nah, salah satu yang kita renungkan adalah surah Al-Ankabut ini. Ibnu Katsir menyebutkan dalam salah satu hadis yang beliau kutip, beliau letakkan di tafsir ini, beliau katakan ada seorang, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kemudian mengatakan, hadis ini dari Imam Ahmad dalam musnad beliau, ada seorang laki-laki yang dia ini, kata Abu Hurairah kepada Rasulullah, ada seorang laki-laki, si Fulan, yang dia ini ketika malam dia salat, lalu kemudian ketika siang harinya dia mencuri. Saya ulangi ya. Seorang laki-laki ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Beliau menceritakan kepada Rasulullah, ada seorang laki-laki yang malamnya dia salat, lalu paginya dia berbuat maksiat, yaitu mencuri. Lalu Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya dia kelak akan dicegah oleh salatnya itu. Ini kaitannya dengan surah tadi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salah satu ibrah atau pelajaran penting dari yang namanya salat ini akan membuat kita atau anak-anak kita bisa mencegah dirinya dari keburukan. Kenapa ini menjadi perlu? Karena sekali lagi di awal tadi kita bahas bahwa keburukan itu sesuatu yang kodrati, alami, tabiat yang namanya hidup itu akan bertemu dengan keburukan. Tidak bisa dihindari. Setiap orang pasti akan ketemu dengan hal yang negatif, hal yang buruk. Nah, bagaimana kita mencegah mereka? Pada saat itu kita tidak bersama mereka. Tidak mungkin pula kita akan mengevaluasi hidup mereka sepanjang waktu. Tidak mungkin. Maka yang paling mungkin adalah kita ikuti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Nah, dalam hadis ini, Nabi kemudian menyampaikan kabar gembira. Ternyata yang bisa mencegah, salah satu yang bisa mencegah anak dari berbuat keburukan adalah salatnya. Nah, ini tips untuk kita semua berarti. Bagi kita yang sekarang ini punya kecanduan hal yang negatif misalnya, lakukan seperti mana hadis ini, sebagaimana hadis ini, yaitu perbanyak salat. Bagi ibu-ibu yang kesulitan mengomeli suaminya misalnya, ibu-ibu yang kesulitan mengomeli suaminya karena suaminya melakukan hal yang buruk, atau suami mendapati istrinya melakukan hal yang buruk, tidak usah khawatir, lakukan hal ini. Dorong istri kita, suami kita untuk melazimkan, membiasakan salat. Baik salat wajib maupun salat sunnah. Karena salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Mari kita lihat di tafsir yang lain. Ini yang disebutkan oleh Dr. Sulaiman Ashqar, ya, yang disebutkan oleh Dr. Sulaiman Ashqar. Beliau menafsirkan kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata beliau, salat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi kata beliau, maknanya adalah salat mencegah perbuatan buruk dan mungkar, yakni yang dimaksud adalah mengerjakan salat merupakan sebab seseorang bisa berhenti dari kemaksiatan. Ini poin yang ingin kita garis bawahi. Kenapa kita perlu mengajari anak sejak dini? Ternyata kata Dr. Sulaiman Ashqar, maksud dari ayat ini adalah orang kalau dia ini rutin salatnya, belajar istiqamah dalam salatnya, sungguh-sungguh dalam salatnya, walaupun dia punya kemaksiatan, insya Allah kemaksiatannya bisa berhenti. Gitu ya. Ini tips yang luar biasa. Untuk kita sendiri pun juga demikian. Bagi kita yang punya keburukan hari ini, ya, bagi kita yang punya, ya masih punya kecanduan apalah gitu ya negatif. Bingung begitu gimana caranya berhenti Pak dari semua keburukan saya ini. Enggak usah banyak teori, ayo salat. Itu yang disebutkan oleh Dr. Sulaiman Ashqar. Wudu dengan wudu yang sempurna, ya, wudu dengan wudu yang baik. Lalu niat salat 5 waktu dengan niat menghadap kepada Allah dengan sungguh-sungguh.
mengakui kekurangan diri, lalu salat dengan sungguh-sungguh. Kalau selesai salat, berdoa kepada Allah. Lalu setelah itu bangun salat sunnah. Lakukan terus begitu. Ini yang bisa mencegah seseorang dari keburukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi kenapa ini kita ajarkan kepada anak-anak? Karena asumsinya keburukan itu adalah sebuah takdir yang akan menghinggapi siapapun dari sejak kecil hingga kematiannya. Sementara takdir kita pula, kita tidak bisa mendampingi anak-anak itu sepanjang hidup kita. Itu fakta. Dan kita semua akan mengalami hal itu. Maka kawan-kawan sekalian, yang harus kita ajarkan sekarang adalah membekali anak-anak itu untuk salat. Kenapa sejak dini, Pak? Kenapa enggak nanti saja ketika dia dewasa? Karena keburukan itu sepanjang hidup. Dari sejak kecil sampai meninggal. Artinya hampir seluruh hidup kita nanti, kita akan bertemu dengan yang namanya dua hal ini, baik dan buruk. Karena kita ketemu dengan dua hal ini, yaitu baik dan buruk, maka kita perlu punya skill, punya kemampuan, benteng diri yang lebih dari sekedar benteng biasa. Nah, ini yang ada dalam salat. Itu tadi kata Dr. Sulaiman Ashqar. Baik, kemudian pendapat yang lainnya mengatakan demikian. Ayat ini kenapa akhirnya bisa mencegah seseorang dari berbuat buruk adalah ada tiga hal. Ya, salat itu kenapa dia bisa mencegah seseorang dari keburukan atau mencegah seseorang berhenti ya, supaya dia berhenti dari kemaksiatannya karena dia melakukan tiga hal dalam salatnya. Garis bawahi poin ini. Ketika seseorang nanti, ini kata Abdul Ali ya, ketika seseorang salat lalu memenuhi ketiga syarat ini, maka dia akan bisa berhenti dari keburukan-keburukannya. Yang pertama adalah karena ikhlas, ya, karena ikhlas. Karena dia menghadap kepada Allah dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan khusyuk, tunduk kepada Allah. Lalu yang kedua karena ada rasa takut dalam batinnya. Dia menghadap kepada Allah dengan penuh harap, mohon perlindungan dari azab api neraka. Dia memohon surganya Allah. Ada perasaan rasa takut ketika menghadap kepada Allah. Lalu yang ketiga, di dalam salat itu ada zikir. Ada bacaan-bacaan yang dia baca. Dalam doa-doa yang dia baca maupun dalam ayat-ayat yang dia baca dalam salat. Karena ketiga hal itulah akhirnya seseorang itu akan terhindar dari maksiat. Inilah yang diajarkan kepada anak-anak kita. Atau kepada kita sendiri. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itu rutenya, itu petanya. Kenapa kita perlu mempelajari dan menjalankan salat sebaik-baiknya? Karena dia akan menjadi bekal yang membuat kita bisa memilah antara baik dan buruk. Orang yang salat, dalam salatnya dia akan mendapatkan bimbingan Allah sehingga dia bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang salat dalam keadaan sedih, maka dalam salatnya dia akan mendapatkan ketenangan. Yang dengan ketenangan itu dia akan melihat, bisa menemukan jalan keluar atas masalahnya. Orang yang salat dalam keadaan membawa emosi yang berat, emosinya itu akan mereda. Orang yang salat dan dalam salatnya itu dia membawa trauma, traumanya itu akan mereda. Coba bayangkan, anak-anak yang tadi ketika di usia balik, ketika di usia SMP, dia ketemu dengan kesedihan karena mungkin dia konflik dengan temannya. Dia mengalami trauma karena mungkin dibully oleh kawannya. Dia mendapati ujian yang berat di sekolahnya karena beban sekolah yang begitu berat. Belum lagi dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari rumahnya sendiri, dari keluarganya. Maka nyaris anak-anak ini sama seperti kita, mendapati problem yang berat dalam hidupnya. Nah, semua problem-problem berat tadi itu akan selesai dengan salatnya. Dan sekali lagi tidak mungkin orang tua itu menyelesaikan seluruh urusan anak. Tidak mungkin. Karena keterbatasan waktu, karena takdir Allah, atau karena sebab yang lain yang kita tidak bisa menyertai anak. Inilah kenapa akhirnya kita perlu punya kesungguhan, perlu punya cita-cita, membiasakan anak-anak kita salat dari sejak kecil. Baik, hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama, membiasakan anak-anak salat atau mengajari anak-anak salat ini ada dua pihak yang berkepentingan. Satu guru, yang kedua adalah orang tua. Nasihat untuk para guru, tugas para guru adalah, terutama guru SD, menyiapkan anak-anak di usia balik
supaya mereka ini mandiri dalam salatnya. Ini PR terberat bagi para guru. Kenapa? Karena tugas dari orang tua para guru ini biasanya ketika mereka di sekolah sibuk dengan pelajaran, lalu lupa bahwa anak-anak dipersiapkan untuk mandiri dalam sholat itu sebelum usia balik. Perhatikan poin ini sungguh-sungguh. Teman-teman sekalian, anak-anak itu akan mulai dibebani syariah, yaitu akan dihitung dosa dan pahalanya ketika mereka sudah berusia balik. Sudah haid atau mungkin sekitar usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, mereka sudah dihitung pahala dan dosanya. Jadi salah satu renungan kita berarti anak-anak kita didik, ya. Kita didik anak-anak ini. Salah satu visi kita atau salah satu target dalam pendidikan anak adalah mereka ini mandiri dalam ibadahnya di waktu baliknya datang. Jadi apa skillnya anak memasuki usia balik? Skill yang harus dimiliki oleh anak masuk ke usia balik itu adalah sudah bisa jalan sendiri waktu salat. Waktunya azan dia sudah datang sendiri ke masjid, waktunya azan dia mengambil air wudhu, waktunya azan dia sudah salat sendiri. Itu target para guru. Guru SD, guru MI, mohon maaf ini sekedar nasihat para guru MI, kemudian di pondok pesantren ibtidaiyah yang misalnya. Ingatkan poin ini bahwa target terpenting ketika anak memasuki usia balik itu adalah mandiri sholatnya. Bagi kita para orang tua, nah ini tugas kedua. Tugas pertama adalah para guru, tugas kedua para orang tua. Para orang tua perlu memperhatikan poin ini. Target kita, ya setelah ini kita harus punya target antara ayah dan ibu. Target anak-anak lepas dari usia balik adalah mereka sudah bisa mandiri dalam sholatnya. Kenapa target ini harus kita sampaikan di usia balik? Maksudnya kenapa usia balik itu mereka harus sudah mandiri dalam ibadahnya? Karena di usia balik itu aslinya anak-anak balik itu sudah mendapatkan hitungan dosa dan pahala. Satu itu. Yang kedua, aslinya anak-anak usia balik itu terutama untuk laki-laki, mereka sudah harus mandiri. Bahkan dalam urusan nafkah sekalipun idealnya ya. Ini idealnya. Idealnya begitu. Jadi anak-anak di usia balik itu mereka punya beban yang sudah serupa, mirip, serupa dengan orang-orang dewasa. Makanya target kita, mudah-mudahan anak-anak kita menuju usia balik itu sudah terbiasa dengan salatnya. Karena mereka sudah dihitung sendiri amalnya. Kalau dosa ya ditulis dosanya, kalau berbuat baik ya akan dihitung perbuatan baiknya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat surah Ibrahim ayat ke-39. Baik, silakan yang bawa mushaf bisa dibuka surah Ibrahim ayat ke-39. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-39, saya bacakan terjemahnya ya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Ayat ini apa kaitannya dengan salat? Nah, kaitannya nanti di ayat ke-40. Jadi, ayat ke-40 nanti tentang doa supaya keturunan mudah menjalankan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu di ayat ke-40. Tapi perhatikan di ayat ke-39 ini. Jadi mengajari anak-anak salat itu ternyata bukan soal teknis. Nah, poinnya ini dulu, yang pertama. Jadi mengajari anak salat itu bukan soal teknis. Bukan soal itu saja. Bagaimana cara menghafalkannya, kapan dia harus dibangunkan. Bukan soal teknis itu. Kalau soal teknis ini, guru yang memegang. Guru yang memegang peranan penting. Guru ngajari anak, bacaannya, lalu kemudian dibuatkan jadwal, anak-anak diajak salat bersama ketika zuhur, lalu setelah itu pulang dan seterusnya. Itu adalah kewajiban guru. Tetapi mengajari salat itu soal spiritual. Baik, yang pertama sudut pandangnya ilmu, yang kedua soal spiritual. Supaya anak tadi memiliki kesadaran yang tumbuh dalam dirinya untuk salat, satu ada ilmu, itu guru, ngajari salat, ngajari kenapa ini wajib, kenapa ini sunnah, bagaimana tata caranya. Ini tugas para guru. Salat itu soal ilmu. Ini yang pertama.
Tetapi yang kedua yang seringkali orang tua lupa, salat itu soal spiritual, bukan soal ilmu, bukan soal skill, tetapi soal spiritual. Apa sisi spiritualnya? Perhatikan ayat ke-39 ini. Alhamdulillahilladzi wahabali ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan di hari tuaku ini anak yang bernama Ismail dan Ishak. Jadi yang namanya anak itu anugerah. Mari kita renungkan sisi spiritualnya. Anak itu anugerah. Dia disambut dengan perasaan bergembira. Pertanyaan saya, apakah ada di antara anak-anak kita yang kita sambut dengan tidak bergembira? Ada nggak? Ini para ayah, para ibu yang ada di Zoom, silakan boleh ditulis di kolom chat. Apakah ada anak-anak kita ini yang lahir tidak disambut dengan gembira? Lahir di luar skenario, misalnya tiba-tiba nongol gitu ya. Atau mohon maaf, naudzubillah min dzalik, ada di antara anak kita yang lahir lalu kita justru merasa ini beban dalam hidup kita. Kita merasa bahwa anak ini lahir lalu kita anggap ini beban. Ah, ini di luar rencana. Ah, pekerjaan belum selesai. Ah, masih banyak tugas. Ah, dan seterusnya. Jadi kita seperti menganggap anak kita seperti beban. Atau ada di antara kita mungkin yang menganggap bahwa anak ini tidak dikehendaki. Ada nggak? Kalau ada di antara kita yang punya perasaan terlintas dalam batin kita, ini anak yang tidak aku kehendaki. Ini anak yang bikin beban dalam hidup. Kalau itu masih ada dalam batin kita, istighfar terlebih dahulu. Karena tabiat rohani orang tua, tabiat spiritual orang tua terhadap anak itu adalah alhamdulillah. Oke ya. Jadi ini poin terpenting karena mengajari anak itu bukan soal teknis. Mengajari anak salat itu bukan soal teknis, bukan soal ilmu saja, tapi soal spiritual. Sambutlah mereka ini sejak mereka ada dalam kandungan kita waktu kita mengandung mereka. Sambutlah dengan perasaan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Bagi yang anak angkat bagaimana? Tetap sambut dia dengan alhamdulillah. Jadi ini adab terpenting ketika kita mendapati anak-anak kita pertama kali hadir dalam kandungan kita. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima dia dengan apa adanya. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Baik, yang pertama, sambut mereka dengan perasaan alhamdulillah. Jangan merasa mereka menjadi beban dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita perlu mengucapkan alhamdulillah atas diri anak-anak kita ini? Karena mereka lah yang nanti akan bermanfaat untuk kita pada waktu kita sudah di alam kubur kita. Mereka yang akan memberikan manfaat untuk kita. Karena realnya, semua yang bermanfaat untuk kita ya mereka. Saya ingin garis bawahi poin ini dulu. Pak, Bu, mendidik anak untuk menjadi salehah itu sebenarnya yang butuh anak-anak atau kita? Agar anak-anak itu menjadi saleh atau salehah itu sebenarnya yang butuh anak-anak atau kita? Sebenarnya yang paling butuh atas salehnya anak itu kita. Bukan anak-anak. Karena anak-anak itu nanti mereka betul-betul bermanfaat bagi orang tuanya pada saat kita sudah di alam kubur kita. Siapa yang bisa menolong? Anak-anak. Siapa yang bisa mendoakan? Anak-anak. Siapa yang pahalanya mengalir terus dalam bentuk amal jariah untuk orang tuanya? Ya anak-anak. Jadi kitalah yang sebenarnya sangat membutuhkan kesolehan anak-anak kita. Saya dapat cerita ini banyak sekali di proses konseling ya. Masya Allah ada anak-anak yang mereka dengan izin Allah, dengan doanya akhirnya bisa menyelamatkan orang tuanya dari kekufuran yang tadinya murtad kembali ke Islam. Ya disebabkan karena doanya sang anak. Jadi kita bersyukur mendapati anak-anak kita mereka lahir dalam kondisi sehat. Itu alhamdulillah. Kalau sekarang nakal sudah tidak apa-apa. Yang penting alhamdulillah dulu. Frame-nya orang tua kepada anak itu tidak boleh marah, tidak boleh benci. Itu isi pikirannya orang tua kepada anak. Isinya hanya alhamdulillah. Isi batinnya orang tua sekali lagi adalah alhamdulillah. Isi batinnya orang tua kepada anak adalah bersyukur kepada Allah. Kenapa batin orang tua harus bersyukur kepada Allah atas diri anak ini? Karena orang tua itu punya doa yang mustajab. Ya, orang tua punya doa yang mustajab. Kalau orang tua batinnya penuh
keluh kesah kepada anak, marah terus kepada anak, lalu siapa yang bisa bersabar atas diri anak? Kalau orang tua yang melahirkan saja tidak bisa sabar, lalu siapa yang harus sabar? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini ditakdirkan oleh Allah SWT untuk punya sifat ini. Alhamdulillah. Ya dalam semua kebaikan dan keburukannya, yang bisa menerima anak apa adanya itu hanya orang tua, tidak ada yang lain. Kalau orang tua sudah tidak mampu sabar atas keburukan anak, tidak akan ada yang lebih bisa sabar darinya. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah jadikan doa orang tua itu mustajab. Ini maknanya orang tua itu bisa membuka jalan untuk semua musibah dan kesulitan anak. Maka kita harus menyikapi anak-anak dengan perasaan Alhamdulillah. Baik, ini situasi batinnya. Jadi situasi batinnya, apapun kondisi anak, ucapkan dulu Alhamdulillah. Kalau dalam batin kita pernah terlintas emosi terlalu berlebihan, istighfar. Kalau kita pernah mengucapkan kalimat yang tidak baik, istighfar. Ganti dengan taubat, ganti dengan Alhamdulillah. Baik, kemudian yang berikutnya di surah Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Silahkan nanti baca doa ini. Pertama ya, ini nasihat. Ini Alhamdulillah Allah mudahkan saya membaca ini dulu dari sejak pertama kali anak-anak masih di kandungan sampai mereka kemudian dewasa, masuk di usia SMP, SMA. Alhamdulillah ini yang selalu saya baca. Dan Alhamdulillah salah satu fadilah yang saya dapatkan, betul-betul anak-anak mudah sekali untuk diajak salat. Ya, hafalkan doa ini nanti dibaca waktu salat, waktu sujud, khususkan untuk anak-anak kita. Surah Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Baik, mari kita renungkan satu persatu bagian-bagiannya. Yang pertama, Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan salat wa min dzurriyyati. Jadi, pertanyaannya kemudian, tema tentang salat ini ternyata bukan hanya perintah untuk anak, tetapi untuk diri kita sendiri. Satu itu. Kemudian yang kedua, ya ternyata yang punya hajat untuk bisa istiqamah dalam salat itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Setelah itu baru anak-anak kita. Kalau kita yang sudah dewasa saja, kita minta kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kita yang sudah dewasa punya akal sempurna saja, mohon kepada Allah supaya dimudahkan untuk salat, apalagi anak-anak kita. Kita ini sebagai orang dewasa sudah punya pertimbangan, kenapa saya harus salat? Waktu sedih, tiba-tiba kita salat. Waktu emosi, tiba-tiba kita salat. Waktu banyak masalah, tiba-tiba kita langsung ambil salat. Anak-anak belum mengenal argumen untuk salat. Perhatikan poin ini ya. Jadi anak-anak itu belum punya argumen untuk salat. Sedangkan orang yang sudah dewasa, dia punya banyak argumen, punya alasan untuk melakukan salat. Tapi dia tetap diminta untuk berdoa kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa saat setelah beliau mendapatkan kabar gembira bahwa beliau punya anak yang kedua bernama Ishak. Jadi, apa yang ada dalam pikiran orang tua saat dia punya anak? Nanti masa depannya jadi apa? Enggak, bukan itu. Nanti dia akan sekolah di mana? Bukan itu pula. Nanti dia bisa mengangkat derajat orang tua atau tidak? Bukan itu pula. Jadi saat setelah kita mendapati kabar rahim kita, para ibu, diisi dengan janin yang kita dambakan. Saat setelah rahim kita diisi oleh anak kita, apa yang harus kita ucapkan? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang terlintas, terfikir dalam diri Nabi Ibrahim pertama kali saat beliau mendapati kedua anaknya adalah mudah-mudahan anak ini bisa menjalankan salat. Ini renungan kita bersama. Coba, apa yang paling mendominasi pikiran kita saat kita sedang salat, saat kita mendoakan anak-anak? Sekali lagi, salat itu sisi spiritual, bukan sisi ilmiah saja, bukan sisi ilmu saja. Supaya anak itu tumbuh kebaikan dalam dirinya berupa salat ini, isi pikiran orang tua itu adalah sisi spiritual. Perhatikan ayat ini, yang berdoa adalah ayahnya. Yang mengisi sisi spiritualnya adalah ayahnya, bukan si anak itu. Jadi sudut pandang untuk menumbuhkan salat pada diri anak itu adalah ayah dan ibunya terlebih dahulu,
bukan anaknya. Makanya di ayat ke-39 tadi, kita diajarkan untuk bersyukur. Itu sudut pandang siapa? Sudut pandang ayah dan ibunya. Jadi menumbuhkan sisi spiritual itu bermula dari ayah dan ibu. Saya ulangi lagi, salat itu bukan hanya sisi ilmiah, ya supaya anak bisa salat bagaimana caranya, bukan sisi ilmiah saja, tapi sisi spiritual. Sisi ilmiah ini dihandle oleh para guru, sisi spiritual ini dihandle oleh para orang tua. Yang pertama, dia bersyukur kepada Allah. Lalu yang kedua, isi pikiran orang tua itu tentang salat. Selain tentang masa depannya dia akan menjadi apa, itu yang membuat hati kita resah. Sekarang tambahin nih, yang membuat hati kita resah itu adalah anak kita nanti salat atau tidak. Tapi sebelum kita resah tentang anak kita salat atau tidak di kemudian hari, yang perlu resah pertama kali dalam diri kita adalah, saya ini kira-kira salatnya bisa istiqomah atau enggak ya? Itu dulu yang harus muncul dalam diri kita. Makanya kemudian doanya adalah, Rabbi ja'alni muqimus shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Sebelum anak kita duluan yang harus salat. Yang punya kepedulian terhadap salat sebelum anak, kita dulu. Yang punya perasaan rindu terhadap salat sebelum anak, kita dulu. Begitu kita pulang dari kantor bersama anak-anak, misalnya dari jalan-jalan sama anak-anak, yang punya pikiran pertama kali harus sejak bangun tidur, pikirannya salat, itu orang tua, bukan anak dulu. Waktu kita sedang keluar kota, misalnya nelpon anak, yang punya pikiran bertanya tentang salat, orang tua dulu. Jadi salat itu ada dalam pikiran orang tua sebelum hal lainnya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah itu menjadi kunci, Pak, yang menyebabkan saya menjadi sulit untuk mengajak anak kepada salat? Mungkin salah satu kuncinya itu. Jadi kan isi pikiran kita ini penuh dengan salat. Batin kita penuh dengan salat. Maka kalimat pertama yang kita ucapkan pada waktu kita berdoa kepada Allah, sebelum kita mendoakan, ya Allah jadikan anak saya ini rajin salat, yang perlu kita ucapkan pertama kali adalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Tapi itu ikutan saja, keturunan itu ikutan. Yang pertama kali yang punya kebiasaan salat, yang punya keinginan salat adalah orang tuanya. Nah, coba sekarang, apakah ini sudah memenuhi pikiran-pikiran kita tentang salat ini bagi para orang tua? Apakah ini sudah memenuhi pikiran-pikiran kita? Kalau ini sudah memenuhi pikiran kita, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan menasihati anak untuk salat menjadi lebih mudah. Tapi menjadi repot ini kalau ayahnya salatnya bolong-bolong, ibunya rajin, atau orang tuanya ayahnya rajin, ibunya bolong-bolong, atau salatnya sekedarnya, nanti saja gitu. Ini yang repot. Karena konsepnya yang ada dalam surah ini, sisi spiritual itu dimulai dari orang tuanya sebelum kepada anak. Baik, dimulai dari orang tuanya, menyambut anak dengan perasaan bersyukur, alhamdulillah. Lalu kemudian orientasi yang kedua, begitu punya anak, yang ada dalam pikirannya, anak ini harus bisa mendirikan salat. Kenapa? Karena salat itu yang akan mencegah dia dari keburukan di kemudian hari kalau kita tidak bisa mencegah. Orang tua itu ngomong ya, Pak, Bu. Orang tua itu ngomong nasihati anak, itu ada batasnya. Tidak sedikit anak itu yang akhirnya tidak mau dengarkan orang tua, itu tidak sedikit. Ya faktanya memang begitu. Kalau dia melakukan keburukan lalu kita nasihati, kadang nanti itu akan berselisih. Jangankan anak-anak, orang tua pun juga begitu. Maka bagaimana jalan keluarnya? Ayo mari sama-sama kita biasakan anak-anak kita mendirikan salat. Baik, teknisnya untuk amalan bagaimana? Nanti pada waktu sujud salat, pada waktu salat kita, bacalah doa ini. Setelah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bacalah doa ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Baca berulang-ulang, niatkan untuk putra-putri kita. Boleh pula dibaca ketika di waktu-waktu mustajab. Baik, lalu bagaimana panduan Nabi SAW dalam membiasakan anak-anak salat? Apa yang perlu kita biasakan? Nah, pertama kita kenali dulu di usia sebelum balik ini ada beberapa tahapan. Ya, teman-teman sekalian, ada pembedaan usia sebelum 7 dan setelah 7.
Baik, sebelum 7 dan setelah 7 tahun hingga 10 tahun. Ini ada pembedaan sikap, ya, ada pembedaan perlakuan untuk anak-anak di rentang usia itu. 1 3 tahun, 2 di usia 7 tahun, 3 di usia 10 tahun. Ada sebagian riwayat menyebutkan 13 tahun, tapi kita ambil yang 10 tahun dulu. Baik, ada yang bertanya, ulangi doanya. Surah Ibrahim ayat ke-40, ya. Surah Ibrahim ke ayat 40. Silakan dibuka di mushaf di Al-Qur'an. Baik, untuk anak-anak yang sebelum usia 3 tahun. Kenapa 3 tahun ini saya ambil? Ini saya merujuk pada salah satu buku tadi yang saya sebutkan. Ada di Minhajul Qasidin, ada, kemudian di buku Prophetic Parenting karya Dr. Muhammad Nuh Abdul Swaid. Ada di situ. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis, walaupun hadis ini ada menyebutkan hadis ini dhaif, ya, tetapi secara makna ini bagus sekali dan sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalau anak itu sudah mengerti, sudah bisa membedakan antara kanan dan kiri, maka kenalkanlah dia dengan salat. Ajari dengan salat. Baik, anak bisa ngerti kanan dan kiri itu kira-kira usia berapa? Angkat tangan kanan, dia sudah tahu, oh ini kanan, gitu. Bajunya pakai tangan kanan dulu ya, dia tahu tangan kanan. Kira-kira anak ngerti kanan dan kiri usia berapa? Sebelum 3 tahun saya kira mereka sudah paham tentang kanan dan kiri. Nah, di manakah, kapankah kita memperkenalkan anak untuk salat? Ketika dia sudah bisa melihat, membedakan kanan dan kiri. Ini tinjauannya sebenarnya bukan kuantitatif ya, bukan angka, tapi kualitatif. Karena nanti kita akan mengajari dia tema tentang kebiasaan dalam sholat. Ada nilai di situ, ada pemahaman di situ. Makanya ini bukan soal angka, tapi soal kemampuan untuk mulai membedakan mana dan kanan dan kiri ini awalnya. Kenapa kanan dan kiri? Ini artinya dia telah mengerti instruksi, telah mengerti perintah. Karena salat itu nanti soal perintah. Kanan mana, kiri mana. Ini berarti di usia 2 atau 3 tahun, anak-anak sudah mengerti kanan dan kiri. Di anak-anak usia ini, di usia 3 tahun ini, mereka hanya dikenalkan. Lalu di mana Pak untuk mulai menghafalkan? Sebelum 7 tahun. Sebelum 7 tahun. Kenapa kok sebelum 7 tahun? Karena di usia 7 tahun nanti, tahapannya bukan lagi hafalan. Ya, para ayah, para ibu, bukan lagi hafalan. Usia 7 tahun itu sudah pembiasaan. Konsentrasinya ayah, konsentrasinya ibu, fokusnya sudah mulai pembiasaan. Cara sholatnya mulai tenang, tidak noleh kanan dan kiri, kemudian sudah mulai sabar bertahan, diganggu temannya diem. Itu di usia 7 tahun ke atas. Makanya nanti kita akan temukan salah satu hadis tentang anak-anak ketika Rasulullah menegur anak-anak ketika mereka ini noleh dalam sholatnya. Mereka disuruh diem. Kenapa? Atau di usia berapa itu? Di usia di atas usia 7 tahun. Jadi di usia 7 tahun itu mulai mengenalkan tertibnya. Ya, di usia 7 tahun ke atas itu mulai mengenalkan tertibnya. Sedangkan di bawah usia itu mengenalkan keutamaannya, lalu kemudian mulai belajar menghafal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengajari anak-anak menghafal di usia 7 tahun, nanti menghafal, mereka diajari bacaannya setelah usia 7 tahun, itu anak-anak akan berat karena dia harus belajar 2 hal. Satu, belajar tertibnya, tidak goyang-goyang ketika salat. Yang kedua, belajar menghafalkan. Yang betul adalah sebelum usia 7 tahun itu sudah harus selesai hafalannya. Ini nasihat untuk Bapak Ibu sekalian yang anak-anaknya masih di usia di bawah 7 tahun, perhatikan poin ini. Jadi sebelum 7 tahun usahakan hafalan itu sudah selesai. Dari mulai niat sampai salam sudah selesai. Lalu kemudian di usia 7 tahun itu soal pembiasaan. Ini targetnya beda. Kalau di usia 7 tahun tadi pengenalan saja, tidak perlu dibawa ke masjid pun tidak apa-apa. Artinya orang tua tidak membawa dia ke masjid tidak masalah. Tetapi di usia 7 tahun dia harus mulai bisa diajak ke masjid. Di usia 7 sampai 10 tahun ini anak-anak belum dikenalkan tentang hukuman.
Apa maknanya belum dikenalkan tentang hukuman? Anak-anak di usia ini berarti mereka belum punya kemampuan kesabaran. Jadi mereka belum mampu memanggul resiko, menahan resiko. Makanya di usia itu belum ada hukuman. Hukuman itu baru diberlakukan setelah usia 10 tahun. Nah, ini pelajaran berharga para ibu, para ayah yang sedang mengajari anak salat. Di usia ini 7 sampai 10 tahun, sabar lisannya, sabar perilakunya, jangan mudah mencubit, jangan mudah menghukum. Baru hukuman itu diberlakukan setelah mereka memasuki usia 10 tahun, karena ini usia di mana mereka sudah bisa memanggul beban resiko. Nah, bagaimana ini tipsnya? Ini kan usia 7, urutannya begitu nih. Usia 0 sampai 3 sampai 7 tahun itu mulai dikenalkan, kemudian mulai diajak hafalan. Targetnya selesai hafalan sebelum masuk usia 7 tahun. Berarti usia TK sudah harus selesai. TK B itu sudah harus selesai bacaan Al-Qur'annya. Lalu kemudian sebelum masuk ke usia 7 tahun, dia sudah harus mulai dibiasakan bangun ketika salat. Pak, enggak kasihan. Lebih baik sekarang, jangan nunggu nanti. Karena ini soal pembiasaan. Durasinya kapan, Pak? Pembiasaan itu rata-rata sekitar 20 sampai 40 hari. Jadi kalau anak-anak susah sekali dibangunkan tadi sebelum usia 7 tahun, sabar saja bangunkan, walaupun susah. Terus saja, kalau dia mulai terbiasa, nanti sekitar 20 sampai 40 hari dia akan mulai punya kebiasaan baru. Bagi orang yang bermaksiat, dia harus menahan diri sekitar 20 sampai 40 hari, dia akan punya kebiasaan baru insya Allah. Nah, di anak-anak juga begitu. Di usia pengenalan itu di rentang waktu sekitar 20 sampai 40 hari. Ini hanya soal pengalaman di lapangan saja. Dan nanti begitu masuk usia 7 tahun pun lakukan hal yang sama. Ya, itu di usia 3 sampai 7 tahun. Lalu kemudian usia 7 tahun, ini bukan lagi soal hafalan. Jadi orang tua harus sudah ngecek nih. Jadi sekali waktu anak suruh duduk, gimana bacaanmu nak? Ayo ini sama ayah duduk dulu, baca niatnya. Dia sudah hafal. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Disimak oleh orang tuanya. Orang tua memastikan bahwa bacaannya sudah betul. Kalau orang tua sudah yakin bacaannya sudah betul, baru bisa masuk ke step kedua di usia 7 tahun. Step kedua, atau mungkin kalau dulu saya membiasakannya bukan di usia 7 tahun. Kebetulan, alhamdulillah anak-anak dulu sudah mulai terbiasa sebelum usia 5 tahun. Sudah terbiasa untuk 5 waktu di masjid, alhamdulillah Allah mudahkan. Nah, tipsnya di usia-usia tadi, kenalkan dulu ya, hafalan-hafalan tadi, kenalkan dulu. Lalu mulai dengan pembiasaan. Pembiasaannya itu dilakukan dengan cara jadikan sholat itu tema sehari-hari. Ini tolong garis bawahi teman-teman sekalian ya. Jadikan sholat itu tema diskusi sehari-hari. Misalnya, contoh sederhana nih. Teman-teman, misalnya Bapak Ibu habis dari luar kota, naik kendaraan sama anak-anak. Walaupun sepayah apapun, sebelum sampai ke rumah, ayah atau ibu sudah harus mulai ngomong sebelum sampai di rumah ngomong begini. Nah, nanti begitu sampai di rumah ambil air wudhu dulu, letakkan semua barang, tas-tasnya letakkan, ambil air wudhu, kita sholat dulu ya, karena waktunya mau habis. Bicarakan begitu. Nanti ketika anak pulang sekolah, dia pulangnya misalnya jam 1, jam 2, pertama kali yang kita tanya, nak, sudah sholat atau belum? Tadi sholat sama siapa? Supaya tidak terkesan menginterogasi ke anak-anak, gaya bahasanya diubah. Nak, sudah sholat atau belum? Tadi di sekolah sholatnya sama siapa? Sholatnya tenang atau tidak? Jadi kan ini tema-tema yang biasa kita bicarakan. Nanti ketika malam, lakukan yang berikutnya. Ya, yang pertama tadi, jadikan ini tema keseharian yang dibicarakan dalam semua aktivitas, menjadi pertanyaan kita pertama kali. Ayah yang sedang di luar kota, begitu nelpon, jangan nanya gimana kabarnya. Tanyaan itu taruh dulu, tanya pertama kali. Kalau nelponnya pas selesai isya, tanya dulu, sudah salat maghrib nak tadi nak? Salat sama siapa? Di mana salatnya? Itu pertanyaan pertama kali yang harus kita ucapkan. Jadi ucapan atau diskusi-diskusi kita dengan anak-anak adalah tema tentang salat. Sabar ngomong tentang salat sampai kapan? Sampai usia 10 tahun. Betul, ini saya tidak bercanda ya. Jadi biasakan ngomong tentang salat itu mulai dari 7 sampai usia 10 tahun. Ngomong tentang salat, membiasakan salatnya, diajak ke masjid dan lainnya itu di usia 7 sampai 10 tahun.
Misalnya dia pulang main gitu hari Ahad, dia main sama teman-temannya, pulang agak telat, azan di musola tidak nampak. Tanya, zuhurnya sudah sholat? Nah, hal semacam ini bicarakan terus-menerus. Atau misalnya dia main nih sama temannya, tanya dulu, nak nanti pulangnya jam berapa? Ini kan liburan. Anu ya, aku pulangku mau agak siangan deh, paling jam 1 pulang. Kalau sudah ngomong begitu, tambah pertanyaannya, nanti sholatmu di mana? Ini maksudnya cara berpikirnya adalah agar anak tadi dalam semua aktivitasnya dia tetap menyelipkan dalam pikirannya sholat. Targetnya ke sana, ya, supaya anak punya target. Misalnya kita mau ini dulu yang biasa saya lakukan, mau renang gitu sama anak-anak ya, mau renang sama anak-anak. Sengaja kadang jadwalnya itu saya mepetkan zuhur, berangkat sekitar jam 9, jam 10 gitu. Lalu kemudian saya tanya, nah ini nanti kita akan sholatnya akan telat kayaknya. Kamu mau sholat di mana? Sholat di masjid atau sholat di musola di sekitar tempat renang itu? Kalau di masjid berarti kita harus selesai duluan sebelum sebelum zuhur. Tapi kalau kamu masih pengen lanjut berarti sholatnya di musolanya tempat renang itu. Kamu mau sholat di mana? Sholat di tempat renang B. Baik, kalau gitu kamu perlu bawa mukena nggak? Perlu. Akhirnya yang laki-laki bawa bawa celana panjang ya untuk gantinya bukan untuk sholat, kemudian bawa bawa keperluan untuk sholat, kemudian anak-anak yang perempuan juga begitu akhirnya bawa mukena. Jadi dipersiapkan. Ini menjadi tema yang menjadi keseharian. Targetnya, sekali lagi targetnya adalah ini untuk menyisipkan dalam akalnya, ya, menyisipkan dalam akalnya, dalam semua aktivitas dia nanti tidak boleh terlewatkan untuk sholat. Kalau sekali waktu misalnya kita sholat di masjid, ini anak ini kok belum datang ya? Cek, nanya, kamu tadi sholat di mana? Sholat sama siapa? Ngobrol begitu. Karena ini sekali lagi targetnya adalah untuk menyisipkan dalam pikirannya, mohon maaf, mungkin meminjam istilah dari teman-teman psikolog, mungkin memasukkan dalam alam bawah sadarnya ini salat. Salat itu sesuatu yang harus dia rencanakan. Garis bawahi poin ini, salat itu harus menjadi sesuatu yang direncanakan oleh anak-anak dalam hidupnya, termasuk kita. Salat itu sunnah salat itu dalam syariah sudah ada jadwalnya. Pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sudah ada jadwalnya. Berarti cara berpikirnya, salat itu sesuatu yang telah terjadwal dalam hidup. Jadi yang harus kita ajarkan bukanlah sekedar membiasakan anak salat, tetapi membuat anak itu punya punya salah satu jadwal dalam hidupnya salat. Ya cara bertanya kayak tadi sederhana. Nanti kadang yang perlu kita lakukan misalnya uh, habis jemput anak-anak gitu misalnya, habis jemput anak-anak salat sekolah gitu, ngobrol, tanya ke mereka, nah kamu tadi sudah salat? Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau belum, ayo kita salat di mana? Kadang kalau kita misalnya jalan, misalnya Bapak Ibu sekalian mungkin jalan sama anak-anak, sekali waktu tabrakkan dengan waktunya sholat, mepet, berangkat gitu. Tapi awali dengan pertanyaan, nak ini sudah mepet sholat, kita berhenti di mana? Terus nasihatkan begitu, sampai suatu saat nanti pertanyaan kita berubah. Pertanyaan kita berubah ke anak-anak. Berubahnya gimana? Berubahnya adalah, nak, kita ada rencana siang ini berangkat. Kamu milih berangkat sebelum zuhur atau setelah zuhur? Perhatikan pertanyaannya. Yang tadi di awal itu kita latih dalam memori mereka, memasukkan dalam pikiran dan batin mereka. Sudah sholat atau belum? Sholat itu begini, nak. Itu terus-menerus kita tanyakan. Lalu kemudian yang kita sampaikan ke anak-anak ketika mereka sudah mulai tumbuh, nak, nanti kita mau berangkat sebelum zuhur atau setelah zuhur? Nah, kalau itu sudah mulai tertanam dalam diri mereka, mereka akan membuat keputusan. Ya, nanti kita berangkat setelah zuhur. Atau ya kita berangkat sebelum zuhur, tapi kita berhenti di masjid. Kalau cara berpikir itu sudah muncul dalam dirinya, insya Allah dia begitu kita lepas, waktunya sholat, dia akan sholat sendiri. Ini yang saya temukan di anak-anak, dan Alhamdulillah Allah mudahkan dan betul begitu. Mereka betul-betul menyisipkan sholat itu sebagai bagian dari agenda dalam hidupnya. Jadi ini beberapa stepnya. Di awal tadi orang tua punya pikiran, orang tua punya
situasi batin yang begitu lapang kepada anaknya, menyambut dengan perasaan bergembira. Lalu yang kedua, orang tua menempatkan anaknya itu dengan kesungguhan, ya, menempatkan anaknya itu dengan kesungguhan. Yang punya cita-cita untuk mendirikan sholat bukan anaknya saja, tapi juga dirinya. Sholat itu menjadi tema krusial yang dibicarakan dalam kehidupannya. Nah, yang berikutnya, perhatikanlah fase-fase tadi antara sebelum 7 dan setelah 7 tahun. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang sekarang sudah melewati usia balik, ya, sudah melewati usia 7 tahun, nah, susah sekali dibangunkan. Ada pertanyaan tadi di chat kayaknya. Bagaimana jika mereka melewati usia sekarang di usia 7 sampai 10 tahun, susah sekali dibangunkan. Lakukan tips ini. Ini tips sederhana. Menjelang tidur, buatlah rencana. Oke, sebelum tidur buatlah rencana. Karena asumsinya tadi, salat itu sebuah proses kehidupan yang terencana. Bukan peristiwa kebetulan, bukan hanya untuk refreshing, istirahat. Oh, ini waktunya zuhur, istirahat deh. Bukan begitu. Tetapi yang namanya salat itu aktivitas yang terencana. Jadi bagaimana teknisnya? Kalau anak-anak susah bangun, ya, pertama ikuti adab di ayat ke-39 tadi. Lapang dulu. Tetap alhamdulillah. Tetap berbaik sangka. Tetap nyantai batinnya, tidak boleh emosi. Tetap husnudzon kepada Allah SWT. Dan tetap yakin bahwa orang tua punya doa mustajab. Ini tidak boleh terlepas dari batin orang tua. Tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Lalu yang kedua, menjelang tidur itu ajak doa. Biasanya kan doanya Bismillahirrahmanirrahim, ahya bismika amut, dan seterusnya, ya. Lalu tambahkan, nah, besok pagi kamu mau bangun jam berapa? Saya mau bangun jam 5, ya. Jam 5 itu azannya sudah telat, nak. Sekarang azan itu setengah 5. Atau kalau di Lumajang jam 4 lebih. Sedikit sudah azan. Kamu mau bangun setelah azan atau sebelum azan? Ya, setelah azan. Baik, gimana caranya bangunnya? Ayo sekarang minta tolong sama Allah. Allah yang ngasih hidup dan mati. Allah yang menidurkan dan membangunkan kita. Ayo kita doa. Lalu setelah itu aja doa. Ya Allah, bangunkanlah saya tepat waktu untuk ibadah. Ya Allah, mudahkan badan saya untuk salat subuh. Ya Allah, mudahkanlah mata saya untuk bangun untuk salat subuh. Ya Allah, mudahkanlah hati saya untuk bangun waktu salat subuh. Ya Allah, lindungilah saya dari tipu daya syaitan. Ya Allah, lindungilah saya dari ikatan-ikatan syaitan. Ya Allah, mudahkan saya untuk salat. Ulang-ulang begitu. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk salat. Lalu setelah itu, ayahnya yang tadi membimbing untuk doa, ucapkan, Rabbi ja'alni muqimus salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang mendirikan salat dan juga keturunanku. Nanti bilang lagi ke anak, nah, kamu bangun jam 4:04 ya, karena itu waktunya azan. Tapi ayah insya Allah bangun sebelum itu. Nanti ayah bangunkan. Kalau ayah bangunkan, ikut ya. Iya. Komunikasi ini sekali, 2 kali, 3 kali. Lakukan terus saja setiap menjelang tidur. Masya Allah, menakjubkan. Anak-anak itu akhirnya punya rencana. Begitu waktunya bangun, dia punya dalam memorinya, dia sudah punya kesepakatan, dia akan bangun. Insya Allah bangun. Bila perlu, nanti sebelum tidur, ajak untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, dia sebelum tidur, diajak berwudu, dia berwudu, kita berwudu, lalu diajak doa bersama. Ritualnya hanya begitu. Itu satu, tipsnya begitu. Lalu yang kedua, telat juga akhirnya Pak. Dia tidak bangun. Akhirnya bangunnya telat. Bangunkan saja. Ambil air, usapkan di wajahnya. Nah, sudah jam 4 lebih. Sampai setengah 5 ini. Nah, ayo bangun dulu. Bangunkan, usapkan. Bacakan doa. Ya Allah, bangunkan anak saya. Ya Allah, bangunkan anak saya. Nah, lalu setelah dia bangun, ajak dia untuk salat. Atau dia suruh salat, ditungguin. Nah, selesai semacam itu, nanti sorenya evaluasi lagi. Selesai maghrib, ajak duduk bersama. Ada 2 metode berarti ya, ada 3 ya. Waktu menjelang tidur, doa. Setelah bangun tidur, evaluasi tahap pertama, lalu diajak doa lagi. Lalu selesai maghrib, ajak duduk. Gimana, hari ini sudah bisa salat? Subuhnya telat? Telat ya? Enggak apa-apa, yang penting besok insya Allah bisa lagi. Ajak doa lagi, ajak evaluasi, ajak bikin kesepakatan untuk bisa bangun tepat waktu. Lalu setelah itu selesai, lakukan tahap pertama tadi. Menjelang tidur, ajak untuk doa lagi. Begitu pagi bisa bangun tepat waktu, segera dekap.
Alhamdulillah, barakallah, barakallah fik, barakallah fik. Begitu azan berkumandang, kita bangunkan, nak sudah azan, dia bangun, segera dekap, ucapkan barakallah fik. Semoga Allah memberkahimu. Ayo nak wudhu. Jadi semua rencana tadi dibingkai dengan doa, dibingkai dengan contoh, dibingkai dengan perasaan bergembira. Karena itu yang nampak dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Diawali dengan alhamdulillah, lalu dibuka dengan doa Rabbi ja'alni muqimas shalah. Salat itu ternyata untuk kita sendiri. Lalu setelah itu baru sang anak. Kalau ini kita lakukan, bismillah, mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi tertib salatnya. Itu soal bangun ya, itu soal bangun. Nanti step selanjutnya ketika di usia 7 sampai usia 10 tahun, PR kita tadi apa? Membiasakan, bukan lagi hafalan. Hafalan diselesaikan sebelum 7 tahun. Membiasakan apa? Selain membiasakan bangun tepat waktu tadi, membiasakan tertib. Ya, membiasakan tertib. Membiasakan tertib itu gimana? Ya salat tenang, menghadap ke bawah, menghadap tempat sujud, tidak menoleh-noleh. Karena saya sering sekali menemukan ketika anak-anak salat, tiba-tiba anak ini, ya anak-anak di musola gitu rame ketika salat, itu kadang masih ngikut-ngikut dengan temennya, kemudian sudah takbiratul ihram masih rame, kadang waktu salat juga sambil noleh-noleh begini. Ini berarti tanda kendali diri dalam dirinya belum tumbuh. Saya ingin garis bawahi satu rahasia atau ibroh ya teman-teman sekalian. Kalau anak-anak itu di usia 7 sampai 10 tahun dia salatnya bisa tenang anteng begini, mohon maaf ini ekspresi saya, tenang anteng ya. Itu salah satu sifat yang tumbuh dalam dirinya, dia mudah dikendalikan. Jadi kalau dia punya keinginan, kita suruh berhenti, dia bisa berhenti. Atau mudah berhenti. Tapi kalau ketika salat itu dia cenderung tidak terkendali, bercanda dengan temannya, nyikut dengan temannya, mata menoleh-noleh, wajah menoleh-noleh kanan kiri, itu tanda dia tidak bisa mengendalikan diri dalam salatnya. Rata-rata nanti ketika dalam keseharian pun, itu sulit dikendalikan kalau dia melakukan hal yang salah. Itu yang saya temui di lapangan. Jadi caranya bagaimana untuk supaya mereka terkendali dalam kesehariannya? Awali dari terkendali waktu salat, yaitu tertib dalam salat. Tertib dan tumakninah, khusyuk dalam salat. Tenang, menghadap ke tempat salat, mata tidak kemana-mana, dan seterusnya. Diam tenang. Itu nanti efeknya, Masya Allah, anak itu akan terkendali dari perilakunya. Makanya tadi di awal kita bahas surah Al-Ankabut ayat 45. Kenapa salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Karena orang yang membiasakan salatnya dengan tenang, khusyuk tadi, itu akan muncul sifat. Dia bayangkan dia 5 menit atau 10 menit salat diam tenang gitu. Itu mengendalikan diri. Bayangkan 5 kali. 5 kali dikali 1 tahun, 360 hari, dikalikan sepanjang usianya. Maka wajar akhirnya orang-orang yang khusyuk dalam salatnya itu pun akan tenang kesehariannya, sifatnya, perilakunya. Ketika salat itu pengen noleh tapi dia tahan. Gatal, dia pengen garuk tapi dia tahan. Ini maknanya ada keinginan tapi harus berhenti. Ada kebutuhan harus berhenti. Ada keburukan harus berhenti. Itu ibrah yang bisa kita dapatkan kalau orang terbiasa tenang khusyuk dalam salatnya. Nah, ini yang perlu kita latih dalam diri anak kita. Ada PR untuk membiasakan, lalu setelah itu ada PR pula untuk menjaga tertib dan tumakninahnya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Ini teknis-teknis di lapangan nanti kita perlu diskusikan lebih banyak. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bahas lebih lanjut cara mengendalikan anak-anak dalam salatnya, insya Allah. Saya kembalikan ke ABD. Insya Allah. Ternyata panjang prosesnya, Ustaz ya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Anak sholat, ternyata prosesnya butuh kesabaran terlebih dahulu dari orang tua. Dan kebanyakan orang tua jarang yang langsung mempraktekkan dengan kesabaran. Banyaknya prakteknya dengan berharap hasil itu segera. Nah, mengajari sholat adalah bukan tentang teknis saja. Mengajari sholat diantaranya tentang spiritualitas. Bagaimana Ustadz kalau misalkan orang tuanya, misalkan bapaknya atau ayahnya, ternyata belum melakukan sholat, sedangkan ibunya rajin sholatnya dan berharap kepada anak-anaknya
melakukan sholat dengan baik pula. Ini termasuk yang bermasalah nanti dari sisi teknis atau dari sisi spiritualitas, Ustaz. Baik, bagaimana jika orang tua eh, kurang kompak, kurang kompak dalam urusan sholat ya? Ibunya rajin sholat, kemudian suaminya belum belum istiqamah dalam sholat. Baik, pertama kita tetap berhajat dan berbaik sangka kepada Allah SWT. Nah, itu yang tidak boleh lepas. Saya ingin garis bawahi poin ini agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, supaya kita tetap melihat rahmat Allah itu begitu luas. Ada di antara orang itu yang mungkin dia baru bisa sholat nanti ketika dewasa. Dan itu karena taufik Allah, karena rahmat Allah, karena petunjuk Allah. Dan kadang petunjuk itu bukan datang dari orang tuanya. Maksudnya bukan karena pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kadang ketika dewasa, kemudian dia menemukan keburukan, lalu dia sadar, terbentur dalam hidupnya. Lalu setelah itu muncul kesadaran. Kadang ada yang begitu. Kadang ada yang jatuh kepada narkoba, macam-macam lah gitu yang pernah datang ke saya. Lalu kemudian berubah setelah di usia 29, 30 baru berubah juga ada. Yang mudah-mudahan begini sebenarnya adalah rahmat ya. Kita tetap berbaik sangka, kita bersyukur pada Allah. Artinya orang itu tetap bisa berubah kapanpun insya Allah. Ini pegang dulu ya untuk Ibu tadi yang bertanya. Eh, jangan jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu tetap bisa datang dalam situasi apapun. Anak itu tetap akan bisa berubah, entah dengan lisannya orang tua, gurunya, atau orang lain. Jadi jangan berkecil hati, hidayah itu datang dengan caranya sendiri. Kita hanya perlu ikhtiar, ya. Kita hanya perlu ikhtiar. Ini yang menjadi fondasi dalam batin kita, agar kita mendidik anak tidak sepaneng, tidak stres, tidak akhirnya saling menyalahkan, tidak akhirnya tumbuh kebencian yang berlipat ganda. Misalnya muncul pikiran begini, gimana saya bisa didik anak, Pak? Wong suami saya aja belum mau sholat. Ini muncul masalah baru. Betul ya? Ini muncul masalah baru. Masalah pertama tentang anak belum selesai salatnya. Kita sedih melihat anak karena salatnya belum istiqomah. Ketambahan lagi sekarang tambah dengan benci karena suaminya tidak mau bantu untuk urusan salatnya anak. Kan jadi stres kita sebagai ibu ini. Ya. Di batin pengen ngajari anak, lalu kemudian tambah lagi batin kita mangkel marah dengan suami. Ini jadi bertumpuk-tumpuk. Udahlah, kita yakin bahwa rahmat Allah itu luas, insya Allah rahmat Allah itu bisa turun dalam kondisi apapun. Itu dulu. Yang kedua berikutnya adalah Ibu dan Bapak sekalian, jangan pernah ragu doa mustajabnya orang tua. Titik. Poin yang ini wajib. Jangan pernah ragu. Ikhtiar lakukan, ya. Nasihati lakukan. Tapi jangan pernah ragu bahwa doa orang tua itu mustajab. Saya berulang kali ketemu kasus anak yang mengalami musibah macam-macam, mengalami masalah, belum kenal sholat dan yang lainnya. Tapi biiznillah dengan izin Allah, dia berubah ketika usianya sudah sekian-sekian dengan doanya orang tua. Bahkan kadang ketika orang tua sudah wafat, baru anak itu sadar. Baru anak itu sedih, baru anak itu nangis, akhirnya setelah itu dia baru bisa berubah. Ini taufik, ini rahmat Allah. Jadi yakinlah dengan doa yang mustajab itu, tidak akan diganti. Tetap saja ucapkan, ya Allah jadikan keturunanku rajin salat. Insya Allah terkabulkan dan jangan pernah ragu. Ya itu ya. Ini yang lebih utama. Jangan bersandar pada ikhtiar. Karena rahmat Allah itu bisa turun walaupun tanpa ikhtiar kita. Rahmat Allah itu bisa datang dengan caranya sendiri sebagaimana Allah kehendaki. Jangan berpikir bahwa ketika suami tidak kompak dengan istri, lalu menjadi penghalang datangnya rahmat. Enggak. Rahmat itu bisa datang dengan cara apapun. Tapi ini juga tidak boleh akhirnya kita berpikir, ya sudah kalau gitu yang salat istri saja, suami tidak usah. Maka ini juga salah juga. Ini adalah cara pandang dasar dalam batin kita supaya kita tidak terlalu stres menyikapi situasi yang ada. Lalu bagaimana dengan suami yang belum istiqomah salatnya? Tetap nasihati, tetap tunjukkan, ya anak-anak perlu diajari salat, ya anak-anak perlu dibangunkan. Lalu gimana kalau anak-anak mencontoh ke ayahnya? Contohkan yang baik. Tetap tunjukkan salat yang baik bagaimana. Tetap bangunkan, tetap ajak dia bangun. Ya, mohon maaf akhirnya ibu harus memegang peran ganda.
Ajak anak untuk bangun, ajari dia salat, temukan dia dengan guru yang baik. Lakukan tadi tips yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan mereka bisa istiqomah dalam salatnya walaupun orang tuanya tidak salat. Insya Allah kasus-kasus begini banyak sekali dan salah satunya adalah apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dapati orang tuanya bukan hanya tidak salat, bahkan orang tuanya atau ayahnya pembuat berhala. Tapi kan Nabi Ibrahim tetap baik saja. Ya, tetap baik. Ini kabar gembira bahwa kebaikan itu tetap bisa sampai kepada kita walaupun kita dalam situasi tidak ideal. Ya, tetap ajak suami untuk salat, tetap ajak keluarga untuk salat, lalu lakukan tips tadi. Dan akhirnya memang salah satu harus memegang peran ganda. Tapi tidak apa-apa, pahalanya nanti ibu sendiri akan mendapatkan insya Allah. Berkah insya Allah ya, mudah-mudahan. Sabar dijalani, sabar insya Allah. Mungkin begitu. Baik, insya Allah. Kita bacakan pertanyaan di chat atau yang langsung dulu, Seth? Yang chat dulu. Yang chat dulu ya. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang hampir mirip-mirip pertanyaannya kita gabungkan saja ya. Tadi ada pertanyaan yang tadi terkait dengan suami yang belum sholat, sedangkan ya istrinya rajin sholat. Yang berikutnya ada pertanyaan bagaimana hukumnya jika mengejar khusyuk? Bagaimana hukumnya jika mengakhirkan sholat isya untuk mengejar khusyuk? Karena punya balita, jika di awal terkadang suka rewel dan mengganggu konsentrasi, Ustaz. Baik, sebenarnya untuk khusus untuk sholat isya memang ada sebagian riwayat yang menyebutkan kita diperbolehkan untuk sampai akhir. Tapi ini kita bukan bicara tentang fikih, tapi kita sedang mendiskusikan tentang cara mengajari dan cara membiasakan. Nah, poinnya di sini. Ini bukan sedang membahas tema fikih, karena kalau nanti boleh dan tidak boleh mengerjakan sholat isya di akhir waktu, ya bolehnya menjadi boleh saja. Tapi kita sedang membahas tentang membiasakan. Nah, anak-anak sekali lagi, ini fokus kita ke anak-anak sebelum balik dulu ya. Anak-anak sebelum balik itu belum punya kemampuan berargumen. Ya, belum punya kemampuan argumen. Maksudnya, dia tidak bertindak dengan argumen, tapi dengan pembiasaan. Beda dengan orang dewasa. Mereka bertindak dengan argumen. Anak sebelum balik itu belum bisa mencerna argumen. Jadi, kalau misalnya kita bilang ke anak-anak, "Nak, kamu sholat dulu deh." Ya mereka tidak akan bisa jalan karena mereka tidak punya argumen kenapa harus sholat. Jadi dalam tema tentang pendidikan anak, membiasakan anak, saya menyarankan ibu-ibu tetap sholat di awal waktu. Tujuannya supaya anak-anak kenal dan biasa dengan sholat di awal waktu. Bagaimana kalau tidak khusyuk? Khusyuk itu bagaimana standarnya? Ini menjadi rumit nanti malahan. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat, waktu itu ada anak yang menangis, dia percepat sholatnya. Artinya beliau masih mendengarkan ada anak yang menangis ketika sholat. Dan itu biasa saja, tidak apa-apa. Jadi saran saya, karena targetnya adalah untuk membiasakan anak-anak, maka ya harus kita dahulukan itu. Termasuk nanti misalnya untuk membiasakan ke masjid. Ayah mungkin memilih pendapat sholat di masjid itu sunnah muakkad misalnya. Artinya sholat di masjid itu boleh. Tapi dalam rangka pendidikan, sebaiknya ayah memilih 5 waktunya di masjid. Ini dalam rangka pendidikan. Sampai kapan? Usia 10 tahun tadi. Nanti begitu usia 10 tahun, silahkan ngobrol dengan anak-anak. Nah ini sebenarnya salat di masjid itu sunnah muakkad. Misalnya kalau ayah memilih pendapat itu. Jadi tema tentang akal, mencerna dengan argumen yang kuat itu setelah balik. Tapi sebelum balik, saran saya pilihlah yang kita perlu berikhtiar lebih karena kita ingin membiasakan anak-anak untuk salat. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Bagi untuk ibu-ibu gimana? Saya sangat kagum sekali di kajian beberapa waktu yang silam ya. Ada ibu-ibu yang sampai dia ini ikhtiarnya ngantarkan anaknya ke masjid. Jadi dia sendiri yang nganterin ke masjid itu. Karena anaknya belum balik dan
beliau mohon maaf single parent kalau tidak salah ya, kalau nggak lupa. Itu beliau single parent, lalu beliau yang membiasakan anak untuk salat di masjid. Masya Allah beliau yang hantarkan. Ini Masya Allah luar biasa. Ya ikhtiar yang begini, insya Allah kesungguhan ini akan dikenang anak-anak ketika mereka sudah dewasa nanti. Ya, gitu ya insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Baik. Barusan yang tentang ke masjid sudah terjawab. Yang berikutnya, saya izin bertanya, bagaimana cara menasihati anak balita jika masih bermain-main saat sholat berjamaah dalam masjid, dalam kelas? Kita sebagai guru ngaji, jadi tidak khusyuk jika ada 1 atau 3 orang anak bermain-main saat sholat. Syukran, Ustaz. Baik, anak-anak balita, gimana supaya mereka tenang ketika ke masjid? Ini Atau di kelas, Ustaz. guru ya, ini guru ya. Ya, guru. Ini guru. Nah, persoalannya tadi, salat itu ada di 2 dimensi. Pertama spiritual, yang kedua sisi ilmu. Kalau sisi ilmu itu memang para guru. Tapi sisi spiritual itu orang tua. Sisi spiritual itu yang membuat anak bisa tenang. Jadi seharusnya yang bertanya ini adalah orang tuanya, bukan para gurunya. Kalau para gurunya, pasti yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana tipsnya supaya menenangkan. Sedangkan yang ada dalam pikiran orang tua, bagaimana menumbuhkan kesadaran anak-anak itu. Ya, ini koreksi pertama. Jadi ini yang seharusnya punya kesadaran semacam ini adalah orang tuanya. Orang tuanya harus tahu anaknya gaduh atau tidak ketika di masjid. Ini yang tahu kan gurunya. Seharusnya yang tahu anaknya gaduh atau tidak itu adalah orang tuanya. Nah, ketika orang tua mendapati anaknya gaduh ketika ke masjid, setelah selesai sholat, ajak pulang. Ini yang dulu biasa saya lakukan begini. Yang pertama, mencegah. Yang kedua, penyelesaian setelahnya. Ya, ada 2 hal. Yang pertama, mencegah. Mencegah itu begini. Jadi saya tahu ada di salah satu anak saya waktu itu juga masih gaduh gitu. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Sebelum ke masjid, saya dudukkan anak-anak, saya ajak ngobrol. Yang bisa ngomong begini ini bukan gurunya. Tapi kalau gurunya bisa, alhamdulillah lakukan, ya, lakukan ini. Kalau misalnya gurunya tidak bisa, sebaiknya adalah orang tuanya. Saya sebagai orang tua, waktu itu saya ngobrol ke anak-anak, ya sekitar usia TK. Ya, alhamdulillah mereka bisa duduk karena sebelumnya sudah saya biasakan selesai maghrib duduk bareng. Ngobrol, orang tuanya ngobrol bareng anak-anak, selesai maghrib. Nah kalau sudah biasa begitu, nanti ketika ada hal serius, anak-anak disuruh duduk bisa. Nah ini asumsinya sudah bisa duduk ya. Begitu duduk saya bilang begini, nah kamu ingat yang di sebelahnya Abi kemarin waktu salat? Siapa Abi? Itu Pak itu saya sebutkan namanya. Beliau ini sudah sepuh, nah. Anaknya begini, keluarganya begini. Beliau itu ketika ke masjid, nah, beliau pengen berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dalam sujudnya, dalam salatnya. Waktu salat coba kamu perhatikan, orangnya tenang, khusyuk, matanya melihat ke bawah. Beliau membaca, kadang lihat kan, kamu lihat kan wajahnya serius waktu doa. Iya, Bi. Waktu selesai salat, orangnya langsung pergi dari salat nggak? Enggak. Duduk Bi sama imamnya, doa panjang gitu, Bi. Itu berarti orangnya sungguh-sungguh, dia punya hajat, dia pengen dikabulkan keinginannya sama Allah. Makanya dia sungguh-sungguh. Kamu tahu nggak, kalau misalnya kamu duduk di sampingnya orang itu, rame, nyenggol-nyenggol, itu kira-kira salatnya keganggu atau enggak? Ya, keganggu, Bi. Coba deh sekarang kamu berdiri. Terus habis senggol-senggol gitu. Keganggu enggak? Coba deh kamu sekarang baca Al-Quran sambil sholat begini. Baca deh. Baca. Lalu Abi teriak-teriak. Kamu bisa ingat bacaanmu. Lupa atau ingat? Atau lancar atau enggak bacamu? Oh, lupa, Bi. Keganggu, Bi. Apalagi sampingmu nyanyi-nyanyi. Kamu ikut nyanyi atau ikut baca? Paling ikut nyanyi, Bi. Nah, gitu. Apa yang ingin kita garis bawahi pada pembahasan ini? Anak-anak itu ternyata memang tidak mencerna argumen, tapi mereka mencerna tentang empati. Mencerna tentang empati. Lalu saya bilang, jadi nak, mulai besok, kalau kamu mau sholat di masjid, niatkan sungguh-sungguh sholat. Sama kayak yang lain. Kasihan itu orang sudah sepuh. Kamu tahu itu bapak itu, ada yang datangnya itu pakai tongkat datang ke masjid. Sudah sungguh-sungguh di sana pengen doa, lalu kamu ganggu. Coba ya besok sholatnya jangan gaduh lagi. Lalu yang kedua, nak, kamu tahu Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini. Tahu, Bi? Mereka teman dekatnya Abi. Mereka kenal sama Abi. Kamu enggak malu, nak, kalau misalnya
Orang-orang itu bilang begini, siapa sih yang ramai sholat kemarin itu? Oh itu anaknya Pak Najib itu. Ramai sholatnya. Itu kamu malu nggak kalau misalnya itu bapak-bapak di RT ngomongin Abi gitu? Ya malu, Bi. Nggak apa-apa. Bener. Malu apa nggak? Malu, Bi. Ya sudah kalau begitu mulai besok, kamu sholatnya tenang ya. Biar nggak ganggu orang dan biar Abi nggak diomelin sama orang. Gitu. Ternyata mereka ini, apa namanya, memang tidak mencerna argumen. Sholat itu menghadap pada Allah, nak. Kamu harus sungguh-sungguh ada malaikat mencatat. Itu kan terlalu rumit untuk dipahami. Tapi begitu diajak bicara tentang empati tadi, bisa mereka. Masya Allah, kadang saya itu mendapati mereka sholat tenang gitu. Dan anak-anak bisa. Jadi ajak ngobrol tentang empati itu, anak-anak bisa insya Allah. Hal yang dikuasai oleh anak-anak itu empati, bukan akal. Akal itu fase setelahnya, ketika mereka di usia balik. Empati salah satu bekal yang ada dalam diri anak. Baik mereka sudah balik atau belum. Buktinya apa? Kalau anak-anak itu ditinggal sama ayahnya atau sama ibunya, atau ibunya, ya misalnya, atau ayahnya, atau ibunya lah, misalnya pulang dari tempat kerja, duduk, diem, lalu nangis gitu. Saya yakin anak-anak yang tadi sebelum balik tadi, anak-anak yang sebelum balik tadi, begitu dia melihat kita, dia mungkin akan terdiam, ikut nangis, walaupun dia tidak tahu ada masalah apa yang dialami oleh ibunya. Itu empati, walaupun dia belum mengerti, belum mencerna. Itu anak sebelum balik sudah punya skill ini. Makanya dia bisa sayang kepada ayah dan ibunya. Kenapa dia bisa dekat dengan ayah dan ibunya dan tidak bisa dekat dengan orang lain? Karena dia punya satu skill ini dalam dirinya. Nah, begitu dewasa, begitu dia masuk usia balik, akalnya yang mulai muncul. Nah, pelajarannya sekali lagi, maka berarti cara ngobrol dengan anak-anak usia ini tadi, munculkan sisi empati itu. Terus yang kedua, kalau ini guru ya, kalau ini guru, ngobrolnya jangan bareng-bareng. Ya Bu ya, ini untuk ustazah yang ngajar. Ngobrolnya jangan bareng-bareng. Ini anak-anak dikumpulin jadi satu, ngobrol, jelaskan tentang empati. Enggak, empati itu sifatnya personal. Bukan bareng-bareng gitu. Ini kalau bareng-bareng gitu, susah membangun empatinya. Ajak ngobrol satu, diajak ngobrol duduk pelan-pelan, diajak ngobrol pelan-pelan. Gitu. Satu aja. Yang lain gimana? Nah, besok aja, lainnya besok. Terus begitu, nanti insya Allah mudah-mudahan mereka bisa berubah. Jadi jangan dalam forum yang besar, karena empati itu soal perasaan. Perlu dibangun dengan kedekatan secara personal. Insya Allah mereka bisa dengan cara itu. Wallahualam bishawab. Baik. Ini masih banyak di chat, Ustaz. Mungkin jawabannya singkat saja biar semua terbaca. Assalamualaikum Ustaz, boleh nggak jika anak sudah tidur terus kita bicara seperti ini, begini. Ya Allah, anak ini punya Engkau, bukan punya kami. Ya Allah, bangunkanlah anak ini sebelum azan. Bagaimana Ustaz? Baik, kalau konteksnya doa saja, tidak ada masalah. Mau dibaca waktu sujud, mau dibaca pada waktu kita menidurkan anak-anak, waktu dia sebelum tidur atau setelah tidur, tidak ada masalah karena kaitannya dengan doa. Mau diucapkan atau mau terdiam bacanya pelan-pelan dalam hati begini, boleh saja. Nah, cuman tadi yang saya contohkan itu diajak ngobrol dengan anak, nah itu supaya dia mulai merencanakan bahwa sholat itu bagian dari program hidupnya. Menurut saya lebih pas yang tadi, lalu setelah itu tambahlah dengan doa semacam ini, insya Allah tidak ada masalah. Gitu ya. Baik. Yang berikutnya tadi dari Bapak Samsul ya. Yang berikutnya dari Ibu Rani. Ini Ibu Rani Bogor. Sholat yang baik tentu sholat dengan setiap bacaannya. Gimana maksudnya? Bukan hanya dihafal dan dimengerti, dipahami dan dihayati. Kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan arti dan makna bacaan sholat? Bagaimana Ustaz? Idealnya di usia 7-10 tahun itu untuk mengajarkan. Karena setelah ini semua ibadah itu akan dinilai personal diri orang itu atau anak itu. Karena begitu masuk balik nanti dia sudah mulai menanggung amalnya sendiri-sendiri. Maka lebih baik itu diajarkan di usia-usia itu. Tetapi ini diajarkan secara bertahap. Bertahapnya kenapa? Karena mereka perlu punya beberapa skill. Satu, sudah hafal bacaannya. Dua, skill tentang tertib, bisa berangkat sendiri ketika sholat, itu skill yang sangat susah. Ya, itu skill yang sangat susah. Kalau mereka sudah menguasai itu, baru silahkan. Saran saya kalau ingin mengajarkan isi dari sholatnya,
adakan majelis taklim dengan anak-anak selesai maghrib, sepekan sekali boleh, 2 pekan sekali boleh. Jelaskan tentang Al-Fatihah dan yang lainnya. Bacakan, ajak mereka untuk memahami hal itu. Insya Allah itu sudah lebih dari cukup di fase awal memasuki usia balik, insya Allah. Karena yang pokok salat mereka sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Baik, Insya Allah. Jadi 7 sampai 10 tahun Ustaz ya, waktu yang ideal untuk menanamkan atau mengajarkan tentang makna-makna bacaan sholat. Yang berikutnya Ustaz, izin bertanya bagaimana Ustaz jika anak-anak saat ini tiganya perempuan. Suami masih jarang sholat ke masjid, lebih sering sholat di rumah, karena masjid juga agak jauh. Apakah mempengaruhi kebiasaan anak-anak? Jadi anaknya 3 perempuan. Anaknya 3 perempuan, 1 laki-laki. Ya. Akhirnya tidak Laki-laki terbiasa. tidak disebutkan. Oh, tidak disebutkan. Baik, kalau 3. anak perempuan tidak ada masalah mereka sholat di masjid atau di rumah. Bahkan yang lebih utama memang di rumah untuk anak perempuan. Fokus saja kepada anak-anak untuk sholat 5 waktu. Idealnya sebenarnya yang mengajarkan sholat itu adalah ayah. Mohon maaf ya, untuk para ayah yang hadir di majelis ini. Idealnya yang mengajarkan sholat itu adalah ayah. Kenapa? Karena sholat itu ibadah yang tidak boleh berhenti sampai kita mati. Jadi sifat dari sholat itu adalah ibadah yang tidak pernah bisa kita tinggalkan dalam situasi apapun. Sementara kalau para ibu yang mengajarkan, mereka akan berhenti karena uzur. Karena datang bulan atau karena nifas, ada jeda dalam kehidupannya untuk sholat. Nah, kalau kalau ibu atau istri diposisikan untuk ngajari sholat, akan ada sisi lemahnya di situ. Misalnya waktunya datang bulan, lalu anaknya belum datang bulan, apalagi masih balita. Nanti untuk membersamai anak sholat jadi lebih sulit. Pada sebagian ibu-ibu yang mereka sangat care dengan anaknya, mereka berpura-pura untuk sholat. Jadi misalnya anaknya belum balik gitu, ada teman yang begitu. Jadi anaknya belum balik, dia pura-pura sholat karena beliau uzur, lalu tidak bisa jelaskan ke anaknya. Dan anaknya kan harus diajari tetap harus 5 waktu. Akhirnya beliau memilih untuk tetap pakai mukena, pura-pura sholat gitu mendampingi anak-anak. Ada yang begitu juga. Tapi sekali lagi yang ideal itu adalah ayahnya, sehingga nanti ketika istri sedang ada suami yang mengambil alih untuk salat. Bahkan sekali waktu anak diajak ke masjid juga lebih baik. Tapi bagaimana jika anak belum mendapatkan situasi yang ideal karena ayah berada di tempat yang jauh, ya bismillah, berarti ibunya yang tetap harus menjalankan. Dampingi, nah ini sudah waktunya salat zuhur, ayo kamu wudhu, ibu sedang ada uzur, ini memang tidak boleh salat, nanti penjelasannya, sekarang kamu salat dulu nih, ibu temani, ibu duduk di sini. Lakukan itu. Jadi walaupun kita tidak salat, kita tetap duduk, bahwa ini situasi yang penting, jangan ditinggal. Tidak cukup kita hanya bilang, ayo kamu salat sendiri deh, kamu di kamar sana salat sendiri, ibu sedang ada uzur. Itu terlalu menyederhanakan tema salat akhirnya nanti. Nah, kamu sholat ya, ibu tungguin deh di sini. Tungguin betul-betul. Walaupun ibu sedang ada uzur. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, 2 lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, kebetulan saya LDM. Apa LDM itu? LDR atau LDM? Dengan suami dan saya punya anak balita laki-laki umur 3 tahun. Apakah saya yang memulai mengantar sholat maghrib apa ke masjidin? Sholat ke maghrib. Ayahnya pulang per 6 bulan dan hanya 1 minggu apabila pulang. Anaknya laki-laki umur 3 tahun Ustaz. Baik, anak 3 tahun. Anak untuk 3 tahun, tadi fokusnya adalah ajari dulu tentang hafalan-hafalan dulu ya. Biasakan dia dengan hafalan-hafalannya, kemudian dia enjoy dengan salatnya, ceritakan tentang salat itu apa, ajak salat dan bimbing ketika salat di rumah. Itu di fase usia itu, 3 tahun. Biarkan dia menguasai itu dulu. Nanti memasuki usia 5, 6, mulai biasakan ke masjid. Latih untuk ke masjid. Karena dia laki-laki. Bagaimana cara melatihnya? Temukan dengan teman. Jadi kalau misalnya
bertetanggaan gitu yang ada seumuran dengan dia, ajak untuk ke masjid bersama temannya ini. Suruh aja ke masjid. Atau kalau ibu mau melatih, lebih baik ibu juga ikut sholat ke masjid. Karena bagi wanita, sholat di masjid itu pun boleh. Karena situasinya kan ayahnya tidak ada. Karena niatnya untuk membimbing anak-anak supaya terbiasa, ibu ikut sholat ke masjid. Karena itu diperbolehkan dalam fikih. Jadi ajari anak, ajak mereka untuk sholat ke masjid. Lalu bagaimana kalau pas uzur? Kalau pas uzur, teknisnya kayak tadi. Titipkan ke teman-temannya, diajak bareng untuk ke masjid. Atau ibu tetap aja datang ke masjid, ajak dia ke masjid, lalu suruh dia sholat. Yang penting itu begini, nampakkan kesungguhan dan perjuangan untuk menyelesaikan sholat. Poinnya itu. Nanti begitu selesai sholat, datang ke rumah, ketika dia sudah terbiasa, misalnya usianya sudah mulai nambah, sampaikan, nak sebenarnya ibu tadi itu tidak wajib mengantarkan kamu ke masjid, apalagi ibu sedang tidak sholat. Tapi ibu ingin kamu itu tahu bahwa sholat itu harus diperjuangkan. Ibu ingin ngajari kamu sungguh-sungguh, nak. Nah, komunikasi semacam ini dibangun setelah sekian waktu. Tujuannya, sekali lagi, supaya anak melihat perjuangan orang tua untuk sholat. Baik. Begitu kurang lebih. Baik. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika anak sedikit banyak sudah bisa mengerti perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh ayahnya, bagaimana cara kita menjelaskan ketika anak sudah protes atau mungkin ada luka dalam hati anak, mengatakan ayah selalu menyuruh ibu dan anaknya dalam kebaikan, tetapi ayah sendiri selalu berbuat maksiat. Ayah sholatnya rajin tapi rajin maksiat. Gitu ya. Anak kelas 6 Ustadz. Terima kasih. Allah Ustaz. Baik. Anak melihat keburukan orang tua. Ini mungkin di tema yang lain sebenarnya ya. Untuk membasuh luka batin anak ketika mereka melihat keburukan orang tua, apa yang harus dilakukan. Yang pokok, Ibu, tetap berbaik sangka kepada Allah bahwa rahmat Allah itu bisa hadir kepada diri anak. Satu itu. Dua, Ibu tetap doakan supaya anak-anak ini tetap tumbuh dalam kebaikan. Amalnya, agamanya, hatinya, baktinya pada orang tua tetap dalam kebaikan. Tetap doakan begitu. Yang ketiga, ibu tetap bicarakan kebaikan. Ajak dia untuk memaklumi kekurangan orang lain. Misalnya, nak, ayah itu punya keburukan. Tapi ayah salat, nak. Kamu tahu enggak, amal yang paling dicintai oleh Allah SWT itu salat. Walaupun ayah punya keburukan, semoga Allah ampuni atas semua kesalahannya dengan salat itu. Jangan kamu contoh keburukannya, doakan semoga Allah ampuni semua kesalahannya. Ajak anak untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan dikomporin, jangan mempertegas. Ya memang begitu nak bapakmu, jangan begitu. Ya, itu justru mempertegas kebencian dia kepada orang tuanya. Tetap ajarkan, nak, ini yang baik, ini yang buruk. Ayahmu punya keburukan, tapi dia juga punya kebaikan yang banyak yang kamu tidak pernah tahu. Kamu tahu siapa yang menafkahi kamu. Kamu tahu siapa yang ngajarin kamu dan seterusnya. Itu kebaikan yang luar biasa dari ayah. Tetap bicarakan kebaikan. Begitu dia menyebut tentang keburukan, nah setiap orang itu punya keburukan. Ayah punya keburukan, ibu punya keburukan, dan kamu juga punya keburukan. Selama keburukan itu mendapatkan ampunan dari Allah, maka insya Allah tidak ada masalah. Doakan supaya Allah turunkan ampunan untuk ayah. Doakan supaya Allah turunkan ampunan untuk ibu. Doakan supaya Allah turunkan ampunan untuk dirimu sendiri. Nah, yang terakhir sampaikan, nah setiap orang pada akhirnya akan bertanggung jawab di hadapan Allah sendiri-sendiri. Ayah, ibu akan ditanya oleh Allah, apa yang kami lakukan untuk kamu? Tapi nak, kamu juga akan ditanya oleh Allah atas apa yang kamu lakukan untuk ayah dan ibu. Kalau kamu berbakti pada ayah, pada ibu, kamu dapat pahala. Kalau kamu durhaka, benci, memusuhi ayah dan ibu, kamu mendapatkan dosa. Jadi setiap orang akan mendapatkan amalnya sendiri-sendiri. Berbuat baiklah kepada orang tua apapun kondisinya. Sampaikan begitu pelan-pelan, mudah-mudahan dia bisa memahami. Semakin dia melihat keburukan, tampakkan kebaikan. Lalu jangan didiamkan. Jangan biarkan dia menyimpulkan sendiri.
Ya, untuk anak-anak yang sudah mulai menuju balik, jangan dibiarkan menyimpulkan sendiri. Ajak ngobrol. Pikiran yang membahayakan, pikiran yang keliru, luruskan. Kayak tadi, dia menyimpulkan ayah itu buruk, bermaksiat, sholat tapi bermaksiat. Itu kesimpulan yang buruk dalam pikirannya. Memang tidak salah, tapi tidak boleh ada dalam batinnya. Karena anak itu diwajibkan untuk bisa bersyukur pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Kalau dia benci pada orang tuanya, nanti dia akan kesulitan untuk berbuat baik. Gitu ya. Baik. Tetap lakukan di dua sisi itu. Wallahualam bishawab. Insya Allah ini bertambah nih. Ini terakhir ya chat ya. Kalau nanti ada yang bertanya lagi, kita tutup. Mungkin nanti dijawab di grup Insya Allah. Ya, betul begitu. Soalnya banyak. Kalau nanti semuanya dijawab, sampai kemalaman Ustaz. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita rangkum saja Ustaz ya. Ini ada pertanyaan yang pertama, suami rajin sholat, tetapi kalau urusan anak, selalu istrinya yang di apa namanya diandalkan untuk mengajarkan kepada anaknya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana melatih bacaan sholat anak di bawah 7 tahun Ustaz? Apakah lebih baik ketika waktu sholat, saya sebagai ibu mendampingi sambil mengucapkan bacaan yang dijaharkan. Kemudian yang berikutnya, saat bagaimana anak yang sudah balik tetapi meninggalkan sholat, padahal orang tuanya sudah banyak mengingatkan keluarga dan keluarga juga. Kita sebagai keluarga kepingin dia tumbuh kesadarannya untuk sholat. Baik, cukup itu dulu. 3 pertanyaan Ustaz. Kebanyakan. Baik, yang pertama tentang ayah. Mohon maaf ya, ayah ya, yang menyerahkan urusan anak kepada istri. Kalau kedua pihak ini karena takdir Allah tidak bisa menghandle perannya, misalnya karena pekerjaan di luar kota, karena otomatis tidak bisa menghandle tuh, atau karena terjadi perceraian sehingga sang ayah tidak bisa nimbrung dalam pendidikan anak. Oke lah, itu hal-hal yang sifatnya tidak bisa dihindari. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi semua pihak bisa terlibat, maka wajib kedua pihak mengambil peran. Mendidik anak itu tugas kedua pihak, ayah dan ibu. Selain itu, selain keduanya punya kewajiban mengambil peran, yang kedua alasannya adalah ada hal-hal yang tidak bisa diambil alih oleh ibu dan tidak bisa diambil alih oleh ayah. Itu dua konsep yang berbeda. Jadi nanti akan ada kewajiban yang itu memang harus ditumbuhkan oleh ayah, tapi ada pula yang kewajiban itu tidak bisa ditumbuhkan kecuali oleh ibu. Contoh misalnya di surah Yusuf, tema tentang konflik, ya tema tentang konflik itu ada di surah Yusuf. Nanti mudah-mudahan ya, tunggu ya, ada bahasa tentang 17 dialog orang tua dan anak. Nah ini di surah Yusuf itu temanya tentang konflik. Itu untuk pertama kalinya Nabi Yusuf mengalami bully. Nah coba perhatikan dialog di surah Yusuf itu siapa dengan siapa? Nabi Yusuf dengan ibunya, dengan bibinya, atau dengan siapa? Tapi dengan ayahnya. Jadi tema tentang bully menghadapi konflik itu yang harus turun tangan ayah. Karena beda cara menyelesaikan konflik itu. Anak konflik dengan temannya. Kalau dia laporan ke ayah sama laporan ke ibu itu beda solusinya. Karena memang demikian. Lalu misalnya tema tentang komitmen untuk menjaga perintah Allah. Itu yang ngomong siapa? Yang harus berani mempertahankan. Ayah atau ibu? Yang ngomong adalah ayah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, kisah Nabi Yakub alaihi salam menasihati anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu sembah setelahku nanti tidak ada, nak? Lalu anak-anaknya bilang, aku akan menyembah Allah, Tuhan kami, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu yang disampaikan oleh anak-anaknya. Mereka ditanya oleh Nabi Yakub alaihissalam tentang siapa yang kalian sembah setelah aku tidak ada nanti. Ini soal akidah, soal komitmen Nabi Yakub yang bertanya. Nanti ada lagi tentang menghadapi tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga ayah yang ngomong. Nah, termasuk di dalamnya mengajarkan salat, itu ayah. Jadi dalam situasi normal, ayah dan ibu ada di rumah, yang mengajarkan itu sebaiknya adalah ayah. Ya, ini dua peran yang memang harus dibagi antara ayah dan ibu. Kemudian bagaimana mengajari hafalan-hafalan anak? Apakah waktu salat? Enggak, menghafali anak-anak waktu salat itu
di luar jam sholat dulu. Sebagaimana kita ngajari doa-doa itu. Jadi misalnya usia 5 tahun, dia sudah mulai TK, atau sudah mulai playgroup, dia kan sudah mulai hafalan tuh. Nah, targetkan misalnya dalam sholat itu ada sekian bacaan. Mulai niat, kemudian takbir, kemudian iftitah, al-fatihah, surah. Nah, ini hafalkan dulu. Ini 5 hari, bikin deh 5 hari, dan seterusnya lah. Ini silahkan teknisnya bisa dibuat. Yang penting ajarkan itu di luar sholat. Setelah di luar sholat, ngajarinya di mana? Waktu sholat, betul, waktu sholat. Gimana cara ngajari waktu sholat? Ngajarinya di sholat, maksudnya dengan prakteknya. Ngajari dengan prakteknya itu berarti nanti ambil satu sesi, anak-anak misalnya waktu pagi gitu, waktu longgar, waktu libur, suruh wudhu, lalu selesai wudhu, ajari tentang sholat subuh. Ayo nak, lakukan sholat subuh, baca doa yang kemarin sudah dibaca. Jadi dipraktekkan sholatnya. Dan simak, betul-betul simak dengan gerakan-gerakannya. Matanya harus kemana, sikapnya harus tenang, itu sampaikan waktu ngajari. Nah, waktu sholat itu mata tidak boleh melihat kemana-mana, harus melihat ke tempat sujud, dan seterusnya itu jelaskan. Kemudian selain sholat, selain pas sholat ini sholat pas latihan sholat, ajarkan pula waktu sholat. Kalau anak itu belum ke masjid misalnya, ajari sholat bersama kita, lalu jaharkan di waktu-waktu jahar. Seperti maghrib, isya, subuh misalnya, bacakan dengan jahar. Baik, sebelum mengajarkan sholat, ajarkan wudhu. Ya, ajarkan wudhu. Ini penting sekali mengajarkan wudhu. Wudhu sesuai dengan sunnahnya, kemudian diajari sempurna ketika sikunya melebihi dari siku, dan seterusnya lah. Itu semua diajarkan setertib mungkin. Karena kadang nanti orang tua sibuk ngajari sholat, tapi wudhunya tidak tertib. Betul-betul dilihat. Jangan ditunggui, tapi dilihat dari jauh gitu. Kalau keliru baru ditegur. Nah, itu wudhunya airnya harus nempel sampai ke telinga. Nah, ini harus basah, kemudian diusap sampai ke batas rambut misalnya. Itu betul-betul detail disebutkan. Jadi anak-anak nanti akan terbiasa dengan itu mudah-mudahan. Kemudian yang terakhir tadi tentang apa? Suaranya? Bagaimana jika sudah balik tetapi masih meninggalkan sholat, Ustaz? Baik, bagaimana jika balik tapi masih meninggalkan salat? Pertama, mohon maaf, ayah dan ibu memperbanyak istighfar terlebih dahulu. Ya, memperbanyak istighfar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jangan tergesa-gesa perintah dan larangan atau hukuman. Karena itu akan membuat mereka semakin resisten ke orang tua. Jangan terburu-buru menghardik, jangan terburu-buru menghukum dengan keras. Karena anak-anak usia balik itu, usia SMP, SMA, salah satu sifatnya itu adalah ingin menjauh dari orang tua. Itu sifat alami. Ingin menjauh dari orang tua. Jadi kalau cara ngomong kita salah, mereka justru menjauh. Nah, berarti cara ngomongnya perlu berhati-hati. Baik, cara ngomongnya bagaimana? Jangan to the point kepada kekeliruannya dulu. Saran saya, adakan majelis selesai maghrib sepekan sekali atau 2 pekan sekali. Duduk selesai maghrib, ayah, istri, ibu, anak-anak duduk. Ayah cerita tentang agama. Termasuk diantaranya cerita tentang perjuangan ayah untuk salat. Cerita itu dulu. Supaya tumbuh kesadaran dalam diri mereka. Lalu setelah itu, berikan reward yang lebih. Iming-iming yang lebih. Itu tidak ada masalah. Itu diperbolehkan secara fikih. Karena itu dilakukan oleh para ulama dulu ketika mereka meminta anaknya supaya hafal sekian hadis, mereka memberikan hadiah kepada anak. Itu pun tidak masalah. Lakukan itu dulu. Tetapi yang patut kita awali adalah istighfar terlebih dahulu orang tuanya, ayah dan ibu. Istighfar dulu. Mohon ampun kepada Allah. Lalu setelah kumpul setiap sepekan sekali tadi, ajari tentang salat. Lalu mulai nasihatkan bahwa kamu melakukan kesalahan. Nah, ini tidak baik. Ayo kita salat. Biasakan bersama untuk salat. Bangunkan. Bangunkan. Yang ngomong begini ini, mohon maaf sekali lagi, yang ngomong begini ini, ayahnya, bukan ibunya. Karena kalau yang ngomong begini ibunya, dan ngobrol dengan anak di usia setelah 12 tahun, nanti kemungkinan besar itu crash sama ibunya.
malah sakit hati nanti ibunya. Jadi yang ngomong semacam ini, nak kamu harus sholat. Ini yang ngomong adalah ayahnya. Apalagi di fase usia SMP itu nanti, diperbolehkan memberikan hukuman. Itu berarti ayahnya yang bisa melakukannya. Kalau ibunya yang ngomong dan melakukan, nanti anak akan berontak. Malah semakin sulit dikendalikan. Gitu ya. Terus nanti lakukan seperti tahapan-tahapan awal tadi. Doakan, diajak berdoa bersama. Itu insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk anak-anak kita. Baik, terakhir Ustaz. Hafalkan surah Ibrahim ayat ke-40. Insya Allah sudah cukup ya, Ustaz Abi. Nanti silahkan di share di grup saja pertanyaannya bagi yang belum, karena waktu kita sudah panjang. Semoga Allah mudahkan. Nanti kita ketemu lagi lah insya Allah di lain sesi ya untuk bahas ini. Atau di pekan pertama di bulan Oktober, kita akan ada sesi kajian plus terapi online. Ya, terapi doa bersama. Monggo silakan hadirkan anak-anak, suami, istri. Semoga Allah berikan taufik untuk kita semua. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa dijawab pertanyaannya. Baik. Oh, ada 2 pertanyaan yang belum terjawab Ustaz. Nanti kita mungkin buat artikel atau jawaban di grup Ustaz yang lain. boleh. Tolong admin dikopikan pertanyaannya nanti supaya bisa dijawab di grup WhatsApp. Baik, mungkin kesimpulan atau penutup Ustaz? Baik, kesimpulan atau penutup di kajian kita hari ini, kita perlu menyadari bahwa salat itu ada di 2 sisi. Satu, mengajari tentang ilmu. Yang kedua, mengajari tentang spiritual. Mengajari tentang ilmu itu soal teknis, bagaimana caranya salat, bagaimana cara membiasakan, dan lainnya. Tetapi ada yang sangat krusial, yaitu menumbuhkan kesadaran dan menurunkan rahmat. Menumbuhkan kesadaran dan menurunkan rahmat. Yang dengan rahmat itu tiba-tiba anak bisa bangun sendiri. Dia memiliki kecintaan kepada salat. Itu semua soal spiritualitas. Nah, spiritualitas ini bersumber dari batin orang tuanya, ayah dan ibunya. Dia menyambut anaknya dengan batin yang lapang, penuh gembira. Dia yakin dengan doa, dia yakin dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dia tetap berbuat baik. Ini situasi rohani ayah, ibu untuk menumbuhkan kebaikan. Dan yang lebih pokok dari itu, untuk membiasakan kebaikan ini adalah ayah dan ibu mau berkorban lebih di masa-masa berat ini. Masa-masa berat yang saya maksud ini adalah sebelum balik. Insya Allah setelah balik mudah-mudahan jauh lebih ringan, karena setelah balik nanti kita akan mulai mengajarkan syariah lebih banyak lagi. Tentang menutup aurat, tentang zakat, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, itu fase setelah balik. Nah, sebelum balik itu targetnya adalah mandiri dalam ibadah. Ini target untuk para guru di MI, SD, ataupun para orang tua yang punya anak-anak sebelum usia balik. Waalaikumsalam, semoga Allah pertemukan kita di lain kesempatan. Mohon maaf ada kurang. Baik. Jazakumullah khair Ustaz untuk pencerahannya, untuk ilmunya bagi kita semua sebagai orang tua yang masih banyak kegalauan khususnya tentang tata cara atau kebiasaan ibadah anak-anak kita, khususnya yang sudah mendekati masa balik atau bahkan yang sudah balik itu sendiri. Dan mudah-mudahan nanti di antara diri kita semua ketika sudah mengikuti acara ini bisa mempraktikkan, bisa lebih sabar, bisa lebih ridho, karena semua fase itu kita berharap kebaikan di akhirnya. Meskipun hari ini belum ideal, mudah-mudahan satu waktu nanti Allah berikan sesuatu yang terbaik. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah akan diadakan lagi awal bulan saja, pekan pertama. Baik, mudah-mudahan nanti awal bulan kita adakan lagi sesinya. Mungkin nanti ada sesi terapinya insya Allah ya. Untuk Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman yang nanti mau mengikuti, menyimak, silahkan dipantau grupnya, grup WhatsApp khususnya ya. Kemudian nanti ketika ada artikel-artikel silahkan dibaca dan dipahami, karena itu nanti diantaranya bisa menjadi bagian daripada rangkaian terapi itu sendiri. Baik, karena waktu sudah malam, kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.